Sehari setelah menikah aku pindah ke rumah suami dan mertua. Saat aku hendak memasukkan barangku ke kamar suami, mertua berkata, "Ini kamar anakku, kau tidur saja di kamar tamu." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu, matahari seakan tersenyum sinis di balik jendela kamar hotel. Aroma semerbak bunga anyelir dari rangkaian buket pernikahan masih menempel samar di udara, bercampur dengan harum kopi pagi. Aku, Dinda, duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan gaun tidur sutra pemberian mama, menatap cincin kawin di jari manisku. Cahaya menerpa permatanya, memantulkan kilau harapan yang tadi malam masih begitu nyata dan utuh. "Sudah siap pulang, istriku?" Suara Mas Reza dari balik pintu kamar mandi, hangat dan mesra, membuat senyum mengembang di wajahku. "Pulang." Kata itu terasa manis, seperti janji. Bukan lagi pulang ke apartemen kecilku yang dulu, atau ke rumah orang tuaku, tapi ke rumah kita. Begitulah yang dia ucapkan berulang kali selama masa pacaran. "Nanti, kita akan buat kamar itu jadi surga kita berdua," bisiknya suatu malam, saat kami memandangi kamar tidurnya lewat foto. Perjalanan menuju rumah keluarga Reza di pinggiran kota diliputi tawa dan rencana. Dia menggenggam tanganku erat, sesekali mencium punggung tanganku. "Ibu sudah siapkan sarapan spesial untuk kita," katanya. Hatiku berbunga-bunga. Mungkin aku sudah terlalu berandai-andai, membayangkan ibu Atik akan menyambutku dengan pelukan, atau setidaknya senyuman yang tulus sebagai anggota keluarga baru. Rumah itu, sebuah rumah besar bergaya kolonial dengan pilar-pilar putih, terlihat megah sekaligus angker. Ibu Atik sudah berdiri di teras, tangan disedekapkan. Senyumnya ada, tapi tak sampai ke mata. Matanya yang tajam mengamati kami, dari atas ke bawah, seolah memindai setiap inci kehadiranku. "Selamat datang, Dinda," sapanya, datar. Tangannya yang dingin menyentuh tanganku sebentar, lalu menarik diri. "Reza, bantu ibu bawa barang belanjaan ini ke dapur." Aku tersenyum kaku, berusaha tidak terpengaruh. "Butuh bantuan, Bu?" "Tidak usah. Kau kan tamu. Silakan masuk," jawabnya, sambil memalingkan muka. "Tamu." Kata itu menggantung. Tapi aku mengabaikannya, menganggapnya sebagai basa-basi. Mas Reza menoleh, memberikan isyarat agar aku masuk dulu. Setelah sarapan dalam suasana canggung, di mana Ibu Atik terus bertanya tentang latar belakang keluargaiku dengan nada interogasi, akhirnya tiba saatnya membawa barang-barangku. Jantungku berdegup kencang, penuh antusiasme yang tertahan. Inilah momen yang kutunggu, meresmikan kehidupanku di sini, bersama suamiku. Aku menggiring koper besar berwarna burgundi, berisi sebagian besar buku dan kenang-kenanganku, menyusuri koridor luas yang dingin. Lantai marmer menggemakan setiap langkahku. Mas Reza membawa 2 koper lainnya di belakangku. Aku menuju ke pintu kamar yang kukenal dari foto-foto, pintu kayu jati berukir dengan gagang kuningan. Senyumku kembali merekah. Ini dia. Akan kutaruh album foto pernikahan kita di atas meja rias. Akan kugantungkan lukisan kecil favoritku di dinding sebelah kanan tempat tidur. Akan. Di Anda. Suara itu, keras, tegas, memotong lamunanku bagaimana pisau. Aku berhenti seketika, 1 langkah lagi sebelum ambang pintu. Ibu Atik berdiri di ujung koridor. Bayangannya jatuh panjang di lantai mengilat, hampir menyentuh kakiku. Dia berjalan mendekat, langkahnya pasti. Wajahnya yang tadi datar, kini berkerut dalam ekspresi yang tak bisa kubaca. Campuran kemenangan, kepemilikan, dan sesuatu yang hampir seperti kebencian. "Dinda," ucapnya lagi, lebih pelan tapi lebih menusuk, saat dia sudah berdiri tepat di hadapanku, menghalangi pandanganku ke dalam kamar. Aroma minyak wanginya yang menyengat, bunga melati tua, memenuhi udara di antara kami. "Ini," dia menunjuk ke dalam kamar dengan jari telunjuk yang ramping dan bermata kuku sempurna. Gerakannya pelan, dramatis, penuh penekanan. "Adalah kamar anakku. Kamar Reza. Selamanya akan begitu." Dunia di sekelilingku seolah diam. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang keras di telinga. Perlahan,
Aku menoleh memandang Mas Reza. Mataku membesar, berharap, memohon. Tolong, katakan sesuatu. Jelaskan pada ibumu bahwa ini sekarang juga kamarku. Kamar kita. Wajah Mas Reza memutih seperti lilin. Mulutnya yang biasanya lancar berkata-kata manis, kini terkunci rapat. Matanya menghindari tatapanku, terpaku pada wajah ibunya. Tangannya, yang tadi kuat menggenggam koper, kini lunglai di samping tubuhnya. Dia tampak menciut, berubah dari seorang suami menjadi seorang anak lelaki yang ketakutan dalam sekejap. Kau, lanjut Ibu Atik, seolah mengukir setiap kata di udara, tidur saja di kamar tamu. Itu sudah aku sediakan. Lebih dari layak untukmu. Tidur saja di kamar tamu. Kalimat itu bergema di kepalaku. Kamar tamu. Ruang untuk orang asing. Tempat singgah sementara. Bukan tempat untuk seorang istri di hari pertamanya. Ibu. Suaraku tercekat. Keluh. Kami suami istri. Baru saja menikah. Upaya terakhirku. Logika paling dasar. Ibu Atik sedikit mendongak, menatapku dari atas. Di rumah ini, aturannya begitu. Reza adalah anak lelaki satu-satunya. Kebiasaan dan ruangnya harus tetap terjaga. Tidak bisa diganggu-gugat. Dia memandang Reza, seolah menantangnya membantah. Kamu butuh penyesuaian, Dinda. Kamar tamu itu bersih, nyaman. Lihat saja. Dia berkata seolah sedang memberikan konsesi besar. Sebuah kebaikan hati yang patut kusyukuri. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan yang pahit bercampur menjadi satu. Tatapanku tertancap lagi pada Reza. Tolong. Hanya satu kata. Tidak, Ibu. Dinda istriku. Dia tinggal bersamaku. Tapi yang kudapat hanyalah bisikan lemah, nyaris tak terdengar darinya. Dinda, ikuti saja dulu, nanti kita bicarakan. Ikuti saja, bukan pembelaan. Bukan perlindungan. Ini adalah penyerahan total. Aku memahami segalanya dalam sekejap. Ini bukan hanya tentang sebuah kamar. Ini tentang kekuasaan. Dan dalam pertempuran pertama ini, suamiku telah menyerah tanpa perlawanan, meninggalkanku sendirian di garis depan. Dengan tangan yang gemetar namun tekad yang tiba-tiba mengeras, aku menarik gagang koperku. Roda-rodanya berbunyi kasar di atas marmer, suara yang menyayat dalam kesunyian koridor. Aku mundur, menjauhi pintu kamar yang sekarang terasa seperti mulut gua yang gelap dan menakutkan. Baik, Ibu, kata-kataku keluar datar, hampa, seperti berasal dari orang lain. Tidak ada lagi air mata, hanya rasa hampa yang luas. Ibu Atik mengangguk, puas. Sebuah senyum tipis, tipu muslihat, muncul di sudut bibirnya sebelum dia berbalik dan pergi, meninggalkan kami berdua. Mas Reza akhirnya bergerak. Dia mendekat, mencoba mengambil koper dari tanganku. Aku bawa. Aku menarik koper itu ke belakang, menjauhkannya darinya. Sentuhannya, yang tadi pagi masih terasa seperti surga, kini terasa seperti sengatan listrik. Tidak usah. Tunjukkan saja kamar tamunya. Dia terpana, lalu menghela napas berat. Dinda, maafkan aku. Ibu dia. Tunjukkan kamarnya. Reza. Potongku. Suaraku tidak meninggi, tapi penuh finalitas. Dia mengangguk, lesu, lalu berjalan membawaku ke ujung koridor yang lain. Jauh dari kamarnya, jauh dari pusat kehidupan di rumah ini. Dia membuka pintu sebuah kamar. Kamar itu memang bersih, rapi, seperti kamar hotel bintang 3 yang tak berjiwa. Sebuah tempat tidur tunggal, sebuah lemari kecil, sebuah meja rias. Tak ada kasur tambahan. Pesannya jelas, ini memang hanya untuk satu orang. Untukku. Terima kasih, ucapku, masih dengan suara yang datar. Kuperhatikan dia terduduk di tepi tempat tidur. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Bahunya sedikit bergetar. Dia sedang menangis. Sebagian diriku ingin mendekat, ingin menghibur, seperti yang selalu kulakukan. Tapi kaki ini terpaku di lantai. Air matanya sekarang datang terlambat. Air matanya tidak mengubah fakta bahwa aku akan melewatkan malam pertama pernikahanku. Dan entah berapa malam lagi, sendirian, di kamar tamu,
Sementara suamiku tidur di kamarnya yang nyaman, dikelilingi oleh kenangan masa kecilnya yang masih ia pertahankan dengan cengkeraman ibunya. Kupilih untuk tidak menghiburnya. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku memilih diriku sendiri. Aku memasukkan koper besar itu ke dalam kamar, lalu menutup pintu perlahan. Bunyi klik kunci yang terkunci dari dalam adalah suara paling tegas yang kusampaikan hari itu. Di balik pintu, dalam kesendirian yang menyiksa, aku membiarkan air mata akhirnya tumpah. Mereka mengalir deras, membasahi gaun tidur sutra pemberian mama yang tadi pagi masih membawa doa-doa bahagia. Tangisan itu tidak lagi untuk hari pertama yang retak, tetapi untuk pertempuran panjang yang baru saja dimulai. Pertempuran yang kutahu, dari lubuk hatiku yang paling dalam, harus dimenangkan, atau rumah tangga ini akan kubinasakan dengan tanganku sendiri. Subuh masih menyisakan kegelapan yang pekat ketika ketukan keras di pintu kamar tamu membangunkanku dari tidur yang gelisah. Aku terkejut, duduk di tempat tidur yang asing, jantung berdebar kencang. Sejenak aku lupa di mana aku berada. Sudah jam 5:30, Dinda. Waktunya salat subuh, lalu bantu Sari menyiapkan sarapan. Suara Ibu Atik dari balik pintu, dingin dan tanpa ampun. Aku mengucek mata, tubuh terasa berat oleh kelelahan dan kesedihan. "Baik, Bu," jawabku serak, memaksakan diri untuk bangun. Udara di kamar terasa lembab dan pengap. Saat aku keluar menuju kamar mandi umum di ujung koridor, aku melihat pintu kamar Mas Reza masih tertutup rapat. Tidak ada suara apapun. Rasa getir kembali menyergap. Dia mungkin masih terlelap, sementara aku sudah harus mulai tugas sebagai seorang istri, atau lebih tepatnya, sebagai pembantu yang diizinkan tinggal. Sarapan pagi itu adalah sebuah upacara yang kaku. Aku, Ibu Atik, dan Mas Reza duduk di meja makan besar dari kayu jati. Sari, asisten rumah tangga yang usianya mungkin 10 tahun lebih tua dariku, dengan cekatan mengantarkan hidangan. Aku memperhatikan bagaimana dia menghindari tatapan Ibu Atik, tubuhnya selalu sedikit membungkuk. "Reza, nasinya jangan terlalu banyak, nanti ngantuk di kantor." Ibu Atik menyuapi nasi ke piring putranya dengan sendok kayu khusus, seolah dia masih berusia 5 tahun. "Sudah, Bu. Aku bisa sendiri," gumam Mas Reza, tapi dia tidak menolak. Aku duduk di sebelahnya, mencoba menangkap pandangannya, tapi matanya terus menatap piring. Tanganku yang ingin menyentuh lengannya di bawah meja, mengurungkan niat. Ibu Atik mengawasi kami seperti elang. Setelah Mas Reza berangkat ke kantor dengan ciuman tangan pada ibunya, sebuah ritual yang membuat perutku mual, Ibu Atik mengangguk padaku. "Ikut ibu ke ruang tamu." Dia duduk di sofa utama, posturnya tegak. Di atas meja marmer, sudah terbentang selembar kertas folio bergaris, ditulis rapi dengan tinta hitam. Kurasakan dinginnya prasangka sebelum aku membacanya. Aturan dan tata tertib untuk anggota keluarga, khusus Dinda. 1. Jam makan sarapan pukul 6.30, makan siang pukul 12, makan malam pukul 19. Anggota keluarga inti, Ibu Atik dan Mas Reza, makan terlebih dahulu. Dinda menunggu di ruang keluarga dan baru boleh makan setelah semua selesai. 2. Akses dapur dilarang masuk dapur tanpa izin eksplisit dari Ibu Atik. Semua urusan makanan dan minum ditangani oleh Sari. 3. Interaksi dengan Mas Reza. Boleh berbicara hanya di ruang keluarga atau ruang tamu, dengan pintu terbuka lebar. Dilarang masuk ke kamar Mas Reza tanpa izin Ibu Atik. Jam malam pukul 21. Setelah itu, Dinda harus berada di kamar tamu. Telepon atau pesan singkat kepada Mas Reza harus seizin Ibu Atik. 4. Kewajiban rumah tangga bertanggung jawab membersihkan kamar tamu sendiri dan membantu Sari mencuci piring setelah makan malam. 5. Kunjungan tidak diperkenankan menerima tamu, termasuk keluarga sendiri, tanpa pemberitahuan minimal 3 hari sebelumnya dan izin tertulis dari Ibu Atik. 6. Keperluan pribadi. Setiap keperluan pribadi di luar kebutuhan dasar, makan, mandi, harus dilaporkan terlebih dahulu. Di bagian bawah, ada baris kosong untuk tanda tangan. Aku membacanya sekali, 2 kali. Setiap kata seperti cambuk yang meninggalkan luka di batin. Ini bukan aturan rumah tangga. Ini adalah pernyataan perang. Sebuah upaya sistematis untuk menghapus keberadaanku sebagai istri, sebagai individu. "Bagaimana? Jelas?" tanya Ibu Atik,
Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja. Bu, ini. Suaraku gemetar. Ini tidak masuk akal. Saya istri Reza, bukan tahanan rumah. Wajahnya berkerut. Justru karena kau istri Reza, kau harus belajar disiplin. Keluarga kami punya tata krama yang tinggi. Kau dari keluarga biasa, harus diajari dari nol. Tanda tangani. Aku mencari keberanian. Di mana Reza? Apakah dia setuju dengan ini? Ibunya yang mengatur rumah tangga, bukan Reza. Dia menyetujui. Tadi pagi sudah ibu bicarakan. Rasa sakit itu menusuk lebih dalam. Dia membicarakannya dengan Reza pagi tadi, dan Reza setuju? Atau diam saja seperti biasanya? Kalau saya tidak mau menandatanganinya. Tantangku, suaraku lebih keras dari yang kukira. Ibu Atik tersenyum, senyum yang membuat darahku membeku. Silakan. Tapi ingat, kau tinggal di rumah saya. Setiap fasilitas yang kau nikmati di sini adalah kemurahan hati saya. Kau punya pilihan lain? Pulang ke orang tuamu yang rumahnya tidak sebesar ini? Merekalah yang akan malu melihat anak perempuannya kabur setelah sehari menikah. Pukulan itu tepat sasaran. Rasa malu, kekhawatiran akan menyusahkan orang tua. Dia tahu persis kelemahanku. Dinda, bisik Sari dari ambang pintu, membawa nampan berisi gelas kosong. Matanya melirik ke arahku, berisi peringatan dan belas kasihan yang samar. Jangan dilawan, pesan itu terbaca jelas. Napasku tersengal. Aku melihat kertas itu lagi, aturan yang dirancang untuk menghinakan, mengisolasi, dan mengukuhkan statusku sebagai orang asing. Tapi apa pilihanku? Melawan dan diusir saat ini juga? Atau bertahan, mencari celah? Dengan tangan gemetar, kuambil pena yang dia sodorkan. Ini hanya di atas kertas, kubujuk diri sendiri. Kenyataannya, Reza dan aku bisa cari solusi. Sebagai tanda kesediaanmu menaati aturan ini, kau akan menyerahkan kartu identitas dan kartu ATM MU padaku untuk sementara. Tambah Ibu Atik tiba-tiba, saat pena hampir menyentuh kertas. Aku membeku. Kenapa? Itu milik pribadi saya. Untuk memastikan kau tidak sembarangan keluar rumah atau membeli sesuatu yang tidak perlu. Keuangan keluarga sudah diatur. Nanti kau akan diberi uang saku mingguan. Ini sudah melampaui batas. Ini adalah perampasan kemandirian. Tidak, itu tidak bisa saya serahkan. Pilihanmu, Dinda, ucap Ibu Atik, lalu berdiri. Tanda tangan dan serahkan kartu-kartumu, atau kemas barangmu sekarang. Saya akan telepon orang tuamu dan jelaskan bahwa kau tidak bisa menaati aturan keluarga kami yang sederhana ini. Air mata akhirnya menang. Mereka mengalir deras, menodai tinta di kertas itu. Rasa terperangkap, terhina, dan tak berdaya membanjiri diriku. Dalam kondisi emosiku yang carut-marut ini, logika mengabur. Yang ada hanyalah ketakutan akan pengusiran, akan menjadi bahan gunjingan, akan kegagalan pernikahan yang bahkan belum dimulai. Dengan isakan yang tertahan, kuberikan tanda tanganku, coretan tak berbentuk, di bagian bawah kertas itu. Lalu, dengan perasaan seperti menyerahkan nyawaku, ku keluarkan dompet dan mengeluarkan KTP dan kartu ATM dari bank tabunganku. Ibu Atik mengambilnya dengan gerakan cepat, menyimpannya ke dalam saku roknya. Bagus. Sekarang, cuci piring sarapan tadi. Sari akan mengawasimu. Sepanjang hari itu, aku menjalani hidup seperti robot. Mencuci piring dengan air mata yang tak henti. Duduk di ruang keluarga sendirian, menunggu giliran makan siang dengan nasi yang sudah dingin dan lauk seadanya. Menatap jam, menunggu Reza pulang, berharap dia akan membatalkan semua kekejian ini. Saat dia pulang sore hari, aku langsung menyambutnya di teras. Harapanku tertulis jelas di wajah. Reza. Dinda, nanti saja. Ibu panggil, potongnya cepat, matanya menghindar. Dia langsung menuju kamar ibunya. Pintu tertutup rapat. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekik. Ibu Atik bercerita tentang kegiatan arisannya. Reza menjawab seperlunya. Aku duduk seperti patung. Setelah mereka selesai, baru giliranku makan di dapur, ditemani Sari yang berbisik. Sabar, Nona Dinda. Pukul 9:05,
Ibu Atik sudah berdiri di depan kamar tamuku. Waktunya masuk. Besok bangun lebih awal. Ibu akan ajarkan cara menyetrika baju Reza yang benar. Aku memandang Reza yang sedang duduk di sofa, memegang remote TV. Dia tidak melihat ke arahku. "Selamat malam, Bu," kataku hampa, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dari balik pintu, beberapa menit kemudian, kudengar suara langkah Reza mendekat. Dia berdiri di luar beberapa saat. Aku menahan napas, berharap dia mengetuk, meminta maaf, membawaku keluar dari sel ini. Tapi yang kudengar hanyalah helaan napas panjang. Lalu langkahnya menjauh, kembali ke arah kamarnya. Kamar yang oleh aturan, aku tak boleh masuki. Malam kedua pernikahanku. Aku terbaring di tempat tidur asing, memandang langit-langit yang gelap. Di sampingku, di lantai, tergeletak dompetku yang kini terasa ringan dan tak berarti. Tanda tanganku di atas kertas itu terasa seperti tanda penyerahan kedaulatan diri. Tapi di tengah keputusasaan yang hampir sempurna, sebuah percik kecil dari diriku yang dulu, Dinda yang mandiri, pekerja keras, pembelajar, mulai menyala. Ini baru bab kedua. Aturan bisa ditulis, tapi juga bisa dilanggar. Kemandirian bisa direnggut, tapi juga bisa direbut kembali. Dan seorang suami yang diam hari ini, belum tentu akan diam selamanya. Aku menggenggam tangan kosongku, menatap cincin kawin yang masih berkilau di kegelapan. Kita lihat, Ibu Atik, batinku berbisik dingin. Kita lihat siapa yang akhirnya akan menandatangani kekalahannya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siklus monoton yang melemahkan jiwa. Bangun sebelum subuh, menunggu giliran makan makanan yang sering sudah dingin, membersihkan kamar tamu yang sudah bersih, dan duduk terpaku di ruang keluarga selama berjam-jam dengan buku tua yang kubawa dari rumah. Satu-satunya barang pribadi yang tidak disita karena dianggap tidak berharga. Ibu Atik mengawasiku dengan mata elangnya, siap menegur untuk kesalahan sekecil apapun. Cara dudukku yang dianggap kurang sopan, volume napasku yang terlalu keras, bahkan cara memandang Reza yang disebutnya tidak senonoh. Reza sendiri adalah hantu yang hadir hanya pada jam makan dan larut malam saat langkahnya terdengar di koridor. Setiap kali aku mencoba menyapanya, matanya selalu buru-buru menjauh, dan Ibu Atik segera menyela dengan perintah baru. Aku mulai merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Hadir, tapi tak terlihat, tak bersuara, tak berarti. Namun, di balik ritual penyiksaan psikologis ini, ada satu cahaya redup, Sari. Awalnya, Sari hanyalah sosok diam yang melaksanakan tugas. Tapi aku memperhatikan caranya membersihkan. Penuh perhatian, teliti, namun ada ketenangan dalam gerakannya yang kontras dengan ketegangan di rumah itu. Suatu pagi, saat aku disuruh memelarkan daun singkong di teras belakang, tugas baru yang diciptakan Ibu Atik untuk melatih kesabaran, Sari membawaku segelas air putih tanpa diminta. "Cuacanya panas, Nona Dinda," bisiknya, meletakkan gelas di sampingku sebelum cepat-cepat kembali ke dapur. Itu adalah kebaikan pertama yang kuterima di rumah itu setelah pernikahan. Air mataku hampir menetes lagi, kali ini bukan karena kepedihan, tapi karena rasa syukur yang tak terduga. Interaksi kami mulai bertambah, selalu diam-diam, di sudut-sudut rumah yang tak terjangkau pengawasan Ibu Atik. Di kamar mandi saat kami berpapasan, Sari akan berbisik cepat. "Makan siangnya ada telur dadar di panci kecil, Nona. Saya simpan." Di malam hari, saat aku mencuci piring, dia akan mengambil alih sambil berkata, "Saya saja, Nona." Nona istirahat, sambil matanya menyeratkan bahwa aku harus cepat-cepat pergi sebelum Ibu Atik datang. Suatu malam, sekitar pukul 10, jauh setelah jam malamku, ada ketukan lemah di pintu kamar tamu. Kukira Reza akhirnya datang. Hatiku berdebar campur harap dan marah. Tapi yang kudapati adalah Sari, berbalut selimut, memegang sebuah termos kecil dan sebuah piring berisi pisang goreng. "Maaf ganggu, Nona," bisiknya, matanya melirik ke koridor yang gelap. "Saya lihat Nona malam tadi cuma makan nasi dan sayur bening. Ini, sedikit saja." Aku menariknya masuk, hati penuh rasa haru. "Sari, kamu tidak harus melakukan ini. Nanti kamu yang dapat masalah." Dia menggeleng, tersenyum kecil. Sudut matanya berkerut, menunjukkan usia dan beban hidup yang lebih berat dariku. "Saya sudah 5 tahun di sini, Nona. Saya tahu caranya."
Dia duduk di lantai, bersandar di pinggiran tempat tidur, sementara aku duduk di kasur. Dalam keheningan malam, dengan hanya cahaya lampu tidur yang redup, akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan. "Dari mana Nona Dinda?" tanyanya, menawarkan pisang goreng yang masih hangat. Ceritaku mengalir. Tentang keluargaku yang sederhana namun hangat di kota kecil, tentang pekerjaanku sebagai content writer di sebuah startup sebelum menikah, tentang impianku membangun bisnis online sendiri, dan tentu saja, tentang cintaku pada Reza yang dulu penuh perhatian, yang selalu memastikan suaraku didengar, yang menjanjikan kemitraan, bukan pembedaan kasta. "Mas Reza di luar rumah, dia baik, ya?" tanyaku, suara bergetar. Sari menghela napas panjang. "Mas Reza itu anak baik, Nona. Tapi..." Dia menurunkan suaranya hingga hampir tak terdengar. Dia dibesarkan dalam sangkar emas. Dan Ibu Atik adalah penjaga sangkar itu. Kemudian, Sari bercerita tentang almarhum Bapak Reza, yang meninggal mendadak 10 tahun lalu karena serangan jantung. Tentang Ibu Atik yang menjanda muda dan memusatkan seluruh hidup, seluruh cinta, dan seluruh obsesinya pada Reza, satu-satunya anak lelaki, pewaris nama besar keluarga. Dia mengatur segalanya. Nona, sekolah, teman, bahkan warna dasi yang harus dipakai. Pernah waktu SMA, Mas Reza punya pacar. Gadis itu sampai dipanggil orang tuanya oleh Ibu Atik, diancam agar menjauh. Akhirnya putus, cerita Sari sambil menggeleng. Perusahaan garment keluarga itu sebenarnya dulu hampir bangkrut setelah bapak meninggal. Ibu Atik yang bangunkan lagi, dengan cara keras, pinjam sana-sini, sampai berhasil. Dia lihat itu sebagai pengorbanan terbesarnya. Sekarang, dia rasa dia berhak mengendalikan segalanya, termasuk hidup Mas Reza. Dan Nona. Nona dianggap ancaman. "Aku ancaman? Aku terkesiap." Sari mengangguk pelan. Nona membawa dunia baru, ide baru. Nona ingin Mas Reza jadi suami, bukan anak yang selalu menurut. Itu bahaya buat Ibu Atik. Makanya, dari awal Nona harus dikendalikan. Supaya tahu tempat. Penjelasan itu seperti puzzle yang akhirnya lengkap. Semua perlakuan keji itu bukan sekadar kekejaman tanpa alasan. Ini adalah strategi. Politik kekuasaan dalam rumah tangga. "Kenapa kamu membantuku, Sari? Kamu bisa dapat masalah besar," tanyaku, memegang tangannya yang kasar. Matanya berkaca-kaca. "Saya punya anak perempuan, Nona. Umurnya sebaya Nona. Dia kerja di kota lain. Saya membayangkan, kalau anak saya diperlakukan seperti ini di rumah mertuanya, saya harap ada yang menolongnya." Dia berhenti sejenak. "Dan saya lihat cara Nona memperlakukan saya. Sejak pertama Nona datang, Nona bilang, 'Terima kasih,' tersenyum. Ibu Atik tidak pernah. Persahabatan kami tumbuh dalam kesunyian." Sari menjadi mata dan telingaku. Dia yang memberitahu jadwal arisan Ibu Atik, sehingga aku tahu kapan bisa bernapas lega. Dia yang menyelipkan kunci kamar mandi pribadi Ibu Atik saat sedang tidak dipakai, agar aku bisa mandi air hangat tanpa harus mengantri. Dia bahkan menyelundupkan ponselku yang kusembunyikan di balik bantal. Ibu Atik menyita yang lama, tapi tidak tahu aku punya yang kedua. Ponsel murah yang kubeli diam-diam sebelum menikah dan kusimpan di tas kecil. Melalui Sari pula, aku mulai memahami pola rumah ini. Aku belajar bahwa tukang kebun, Pak Jono, adalah orang yang bisa dipercaya. Bahwa sopir keluarga, Bang Tono, sering dipaksa melapor pada Ibu Atik tentang aktivitas Reza di luar. Rumah yang awalnya terasa seperti penjara yang tak terselami, lambat laun mulai memetakan seluk-beluknya. Terima kasih pada seorang wanita sederhana yang berani mengambil risiko. Suatu sore, saat Ibu Atik pergi ke pengajian, Sari membawaku ke dapur. "Ayo, saya ajari Nona masak makanan kesukaan Mas Reza," katanya. Tapi ibu melarangku masuk dapur. Protesku. Dia tidak akan tahu. Dan kalau suatu hari Nona bisa masakan sesuatu untuk Mas Reza, mungkin. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti. Itu adalah bentuk perlawanan kecil. Sebuah upaya untuk menjangkau Reza dengan caraku sendiri, dalam hal yang mungkin masih bisa menyentuhnya, makanan masa kecil. Sambil memotong bawang dan mengaduk bumbu,
Sari bercerita tentang Reza kecil. Dulu waktu masih kecil, sering sekali dia ngumpet di dapur, minta saya buatkan serabi. Ibunya melarang, bilang jajan di luar tidak sehat. Tapi saya lihat dia anak yang kesepian. Kesepian. Kata itu melekat di benakku. Apakah Reza yang dingin dan penurut itu sebenarnya hanya seorang lelaki kesepian yang terjebak dalam cinta yang salah dari ibunya? Malam itu, setelah belajar membuat serabi yang sempurna, aku memberanikan diri. Aku tahu Reza sering kerja lembur di ruang kerjanya di lantai 2. Dengan bantuan Sari yang berjaga-jaga di bawah, aku naik tangkai servis yang jarang digunakan, membawa sepiring serabi hangat dan secangkir teh. Ketukanku di pintu ruang kerjanya membuatnya terkejut. "Dinda, kenapa kau di sini?" "Ibu. Ibu lagi pengajian," potongku cepat, masuk ke dalam sebelum dia menolak. Kulihat ruangannya berantakan, penuh dengan dokumen dan sampah kopi. Dia terlihat lelah sekali. "Saya bawa ini untukmu. Katanya dulu kamu suka." Dia menatap serabi di piring, lalu menatapku. Di matanya, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat sesuatu yang lain, kerinduan, kelemahan. Dia mengambil satu, menggigitnya perlahan. Lalu, air matanya menetes. "Dinda, aku tidak tahu harus mulai dari mana," isaknya, suaranya hancur. Aku terjepit. "Aku mencintaimu, tapi aku takut kehilangan ibu. Dia sudah berkorban segalanya. Ini adalah momen rentannya. Aku bisa memanfaatkannya," mendesaknya memilih. Tapi dari cerita Sari, aku tahu itu tidak akan berhasil. Dia belum cukup kuat. "Tidak perlu memilih sekarang, Reza," bisikku, mendekat, tapi tidak menyentuhnya. "Tapi kita harus mulai dari sesuatu. Kamu tidak bisa terus membiarkanku diperlakukan seperti ini. Aku istrimu." Dia mengangguk, mengusap air matanya. "Aku akan bicara pada ibu. Perlahan. Aku janji." Itu bukan janji yang konkret, tapi itu sesuatu. Sebuah celah kecil di dinding tinggi yang selama ini memisahkan kami. Saat aku turun kembali ke kamar tamu, Sari menungguku dengan senyum kecil. "Bagaimana?" "Terima kasih, Sari," ucapku, memeluknya. Dia kaku sejenak, lalu membalas pelukanku. "Tanpamu, aku mungkin sudah gila di rumah ini." Dia menggeleng. "Nona kuat. Saya cuma katalis." Malam itu, sebelum tidur, aku memandang ponsel murahmu yang tersembunyi. Ada pesan dari Mama, menanyakan kabarku. Selama ini aku selalu membalas singkat, "Baik, Ma. Senang di sini." Kebohongan yang menyakitkan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku punya secercah harapan. Seorang sekutu, dan sebuah celah di hati suamiku. Perlawanan belum dimulai, tapi persiapannya telah selesai. Ibu Atik mungkin mengira dia telah memenangkan pertempuran dengan aturannya yang kejam. Tapi dia lupa satu hal. Dalam situasi terdesak, bahkan orang yang paling lemah pun bisa menemukan kekuatan yang tak terduga. Dan kekuatanku kali ini, datang dari seorang wanita bernama Sari, yang mengajarkanku bahwa terkadang, pertempuran dimenangkan bukan dengan bentrokan frontal, melainkan dengan kebaikan diam-diam dan kesabaran yang membaja. Perlawananku tidak lagi pasif. Berbekal kepercayaan dan informasi dari Sari, aku mulai melanggar aturan-aturan kecil. Aku tidak lagi makan dengan kepala tertunduk saat giliranku tiba, melainkan duduk tegak dan menghabiskan makanan dengan tenang, seolah-olah itu adalah hakku yang wajar. Aku mulai berjalan di taman belakang rumah tanpa permisi, menikmati matahari pagi yang selama ini hanya kusaksiani dari balik jendela kamar tamu. Setiap tindakan kecil ini adalah deklarasi diam-diam. Aku bukan tawanan. Namun, dampak terbesar dari perlawananku yang semakin berani justru terlihat di tempat yang tidak kuduga. Bisnis keluarga mereka. TC. Kain Makmur Sentosa, perusahaan garment warisan almarhum ayah Reza, mulai menunjukkan gejala sakit. Sari, yang kadang mendengar percakapan telepon Ibu Atik, berbisik bahwa beberapa pengiriman terlambat dan kualitas kain dari vendor baru, sepupu Ibu Atik, sering dikomplain. Tekanan itu terpancar jelas dari raut wajah Reza yang semakin sering pulang larut malam, dengan lingkaran hitam tebal di matanya. Suatu minggu sore,
Ibu Atik pergi menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga jauh. Untuk pertama kalinya, rumah terasa lega. Bahkan udara di dalamnya terasa lebih ringan. Reza sedang duduk di ruang kerjanya di lantai 2. Dengan jantung berdebar, aku memberanikan diri naik tangga utama, bukan tangga servis, dan mengetuk pintunya. Masuk. Suaranya terdengar lesu. Dia terkejut melihatku. Dinda? Apa yang kau lakukan di sini? Ibu. Ibu sedang tidak di rumah, kataku, melangkah masuk dan menutup pintu perlahan. Aku membawa 2 gelas teh jahe dan penganan kecil yang kubuat diam-diam dengan bantuan Sari. Kamu terlihat lelah sekali. Dia menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya di kursi. Ruangan itu berantakan. Dokumen berserakan di meja. Layar komputernya penuh dengan spreadsheet yang rumit, dan ada beberapa sampel kain dengan tanda merah, reject, di sudut ruangan. Aku lelah, Dinda. Sangat lejah. Akunya. Suaranya parau. Ibu memaksa aku untuk tetap bekerja sama dengan vendor sepupunya, meski kualitasnya buruk dan harganya malah lebih mahal. Klien lama mulai banyak yang mengancam putus kontrak. Hatiku tersentak. Aku mendekat, meletakkan teh di meja. Kenapa tidak dicari vendor lain? Atau kembali ke vendor lama? Vendor lama sudah tersinggung dan bekerja sama dengan kompetitor. Dan ibu bilang keluarga harus diutamakan. Dia tidak mau dibilang tidak menghargai pengorbanan keluarga. Raut wajahnya penuh frustrasi. Aku terjepit. Di rumah, di kantor, semuanya. Ini adalah momen penting. Bukan hanya untuk hubungan kami, tapi untuk masa depan bisnis yang menjadi tulang punggung keluarga ini. Sebelum menikah, pekerjaanku sebagai content writer dan social media manager di sebuah startup fashion memberiku insight tentang industri tekstil dan dinamika pemasaran modern. Boleh aku lihat? Tanyaku, menunjuk tumpukan dokumen dan spreadsheet di layarnya. Dia mengerutkan kening. Kamu mengerti soal ini? Coba saja, jawabku, berusaha terdengar percaya diri. Dengan sepengetahuanku yang terbatas tapi tajam, aku mulai menganalisis data penjualan, biaya produksi, dan catatan komplain pelanggan. Polanya jelas. Sejak beralih ke vendor baru 6 bulan lalu, tepat saat pertunangan kami diumumkan, biaya produksi naik 15%. Namun tingkat reject dan komplain meningkat hampir 30%. Sementara itu, dari laporan media sosial perusahaan yang kuperiksa diam-diam melalui ponselku, engagement menurun drastis. Postingan mereka masih menggunakan gaya lama, foto produk yang kaku, dan copywriting yang membosankan. Reza, ucapku pelan, menunjuk sebuah grafik. Lihat, penurunan penjualan terbesar terjadi di segmen fashion muda, padahal itu pasar paling potensial. Kompetitor kalian, seperti Batik Kekinian atau Wastra.id, tumbuh pesat karena mereka aktif di media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan punya cerita di balik produk. Dia mendekat, matanya mulai fokus. Kami pernah coba, tapi ibu bilang itu tidak penting. Yang penting kualitas. Tapi kualitas dari vendor baru ini justru bermasalah, tekanku. Dan di era sekarang, cerita dan pemasaran sama pentingnya dengan produk. Orang tidak hanya membeli kain, tapi juga nilai dan pengalaman. Aku menghabiskan 2 jam berikutnya duduk di sebelahnya, membantunya melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Aku menyarankan untuk melakukan audit kualitas secara mendadak ke vendor sepupunya, mendokumentasikan semua ketidaksesuaian sebagai bukti untuk menghadapi Ibu Atik. Aku juga membuat draft strategi media sosial sederhana di selembar kertas, konten tutorial menggunakan kain mereka, kolaborasi dengan desainer muda, campaign user-generated content. Kamu brilian, gumam Reza, memandangku dengan takjub. Ada api kecil yang kembali menyala di matanya, api yang hampir padam oleh tekanan dan kepatuhan buta. Kenapa selama ini tidak pernah kau tunjukkan? Karena selama ini aku tidak diberi kesempatan, jawabku, agak pedas. Aku hanya dianggap tamu yang harus dibungkam. Rasa bersalah kembali menghantam wajahnya. Dinda, aku tidak perlu minta maaf lagi, Reza. Butuh tindakan, potongku. Mulai dari bisnis ini. Selamatkan dulu perusahaan ini, baru kita bisa punya dasar untuk melawan ibu dalam hal lain.
Dia mengangguk, tekad mulai mengeras di raut wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat bayangan lelaki yang kucintai dulu, yang percaya diri, visioner, bukan anak yang selalu mencari persetujuan ibunya. Kami sedang asyik membahas strategi untuk menghadap klien besar yang hampir memutus kontak, ketika suasana itu hancur berantakan. Reza, Dinda. Suara Ibu Atik menderu dari bawah, penuh kemarahan yang menggelegar. Rupanya dia pulang lebih awal. Kami berdua kaget, berdiri serentak. Reza wajahnya pucat pasi. Tenang, bisikku, meski jantungku berdebar kencang. Ibu Atik membuka pintu ruangan dengan kasar. Wajahnya merah padam, matanya menyala-nyala. Dia melihat kami berdua berdiri berdekatan di belakang meja kerja. Dokumen dan draft strategi berserakan. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya. "Dinda, berani-beraninya kau masuk ke ruang kerja Reza. Melanggar aturan. Dan kau, Reza, membiarkannya." "Ibu, Dinda sedang membantuku dengan masalah perusahaan," kata Reza, suaranya lebih tegas dari biasanya. "Membantu? Dia?" Ibu Atik menunjukku, jarinya hampir-hampir menyentuh hidungku. "Apa yang bisa dia bantu? Dia cuma anak desa yang pamer gelar sarjana. Dia tidak mengerti apa-apa tentang bisnis keluarga kita yang sudah dibangun dengan darah dan keringat." Kemarahanku meluap. Saya mungkin tidak mengerti sejarah bisnis ini, Ibu. Tapi saya mengerti data. Saya mengerti pasar. Dan data menunjukkan bisnis ini sedang menuju kehancuran karena keputusan yang salah. Aku menyodorkan grafik yang tadi kami analisis. Ibu Atik menyambar kertas itu, lalu meremasnya menjadi bola dan membuangnya ke lantai. "Jangan ajari ibu tentang bisnis. Vendor keluarga adalah pilihan tepat. Mereka loyal. Perusahaan ini selamat karena loyalitas keluarga, bukan karena teori-teori anak muda." "Ibu, lihatlah komplainnya." Reza mencoba menengahi. "Diam," bentak Ibu Atik. Sorot matanya sekarang sepenuhnya tertuju padaku, penuh kebencian murni. "Kau pikir dengan sedikit bantuan kalkulasi kau bisa merebut perusahaan ini? Merebut anakku? Mimpi. Keluarlah dari sini. Sekarang juga." "Bu, Dinda istri saya. Dia punya hak untuk peduli," kata Reza, mencoba menahanku. "Hak? Hak apa?" Ibu Atik mendesah. "Hak yang kau berikan dengan membawanya ke rumah ini? Dia harusnya bersyukur masih diizinkan tinggal. Sekarang, Dinda, keluar. Dan kau, Reza, turun. Kita bicara." Reza melihatku, matanya meminta maaf. Lalu, dengan bahu yang kembali membungkuk, dia mengikuti ibunya yang sudah berjalan keluar. Aku berdiri sendiri di tengah ruangan yang tadi penuh dengan energi kolaborasi. Sisa-sisa teh jahe sudah dingin. Bola kertas berisi analisis dan strategiku tergeletak di lantai seperti mayat. Rasa pahit membanjiri mulutku. Tapi kali ini, di balik kepahitan, ada sesuatu yang baru, keyakinan. Aku membungkuk, mengambil bola kertas itu, meluruskannya perlahan. Lalu, dengan hati-hati, aku melipatnya dan menyimpannya di saku rokku. Pertempuran langsung pertama ini kalah. Tapi perang belum berakhir. Aku telah melihat celah. Reza bisa diajak berpikir. Bisnis mereka rapuh. Dan Ibu Atik, dengan kesombongannya, buta terhadap kelemahannya sendiri. Turun ke kamar tamu, kudapati Sari menungguku dengan wajah cemas. Saya dengar teriakannya. "Nona, apa yang terjadi?" Aku tersenyum kecil, masam. Saya baru saja diusir dari ruang kerja karena mencoba menyelamatkan perusahaan mereka dari kebangkrutan. Sari menggeleng. "Nona berani." "Atau bodoh," sahutku. Tapi kemudian aku mengeluarkan lipatan kertas dari saku. "Tapi saya punya ini. Dan saya punya ide." Malam itu, alih-alih menangis, aku menyalakan ponsel murahku. Aku mulai meriset vendor-vendor tekstil alternatif yang lebih kompetitif. Aku menyusun proposal sederhana namun berbasis data, bukan sekadar teori. Aku juga membuat akun media sosial dummy untuk memantau kompetitor dan melihat tren. Ibu Atik mungkin mengusirku dari ruang fisik perusahaan.
Tapi dia tidak bisa mengusirku dari dunia ide dan strategi. Dan yang terpenting, aku telah menanamkan benih keraguan dalam benak Reza. Benih bahwa mungkin, ibunya bukanlah pemimpin bisnis yang tak pernah salah. Dan bahwa istrinya, wanita yang dia pertaruhkan untuk dinikahi, mungkin memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Konflik telah merembes dari ranah domestik ke ranah bisnis. Dan di medan pertempuran yang baru ini, senjataku bukanlah air mata atau kepatuhan, melainkan data, analisis, dan strategi. Ibu Atik berperang dengan emosi dan otoritas masa lalu. Aku akan melawannya dengan logika dan visi masa depan. Pertarungan untuk hati Reza dan masa depan perusahaan telah resmi dimulai. Dan kali ini, aku tidak berniat mundur. Kekalahan di ruang kerja berubah menjadi pengucilan yang lebih ketat. Ibu Atik memasang sensor tambahan. Sari dilarang berbicara denganku kecuali untuk urusan perintah. Dan Pak Jono si tukang kebun diperintahkan melapor jika melihatku keluar kamar tamu di luar jam yang ditentukan. Aku seperti tahanan rumah yang dijaga ketat. Bahkan jatah makanku dikurangi. Sering hanya nasi dengan sayur bening dan sepotong tempe. Sebagai peringatan, agar tidak mencampuri urusan yang bukan urusanku. Namun, isolasi itu justru memberiku waktu untuk mengasah senjataku. Di balik pintu kamar tamu yang terkunci, aku menghabiskan malam-malam dengan ponsel murahku, menyusun apa yang kusebut proyek penyelamatan diam-diam. Aku tidak hanya meneliti vendor, tapi juga menganalisis laporan keuangan triwulan perusahaan yang berhasil kudapatkan dari arsip lama di ruang kerja Reza saat tak diawasi. Beberapa lembar yang tak sengaja terbawa dalam buku catatanku. Angka-angka itu mengkonfirmasi kekhawatiranku. Arus kas semakin tipis, utang dagang membengkak. Titik balik itu datang 3 minggu kemudian, pada sebuah Jumat sore. Hujan deras mengguyur, membuat suasana rumah semakin muram. Aku mendengar langkah berat Reza pulang lebih awal. Dari balik pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, kulihat wajahnya yang seperti orang yang baru menerima vonis mati. Dia langsung menuju kamar ibunya, dan tak lama kemudian, teriakan Ibu Atik memecah kesunyian. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Aku tak tahan. Dengan risiko diusir atau dihukum, aku membuka pintu dan berjalan pelan ke arah sumber suara. Sari, yang sedang menyapu koridor, melihatku dan dengan cepat mengangguk ke arah ruang tamu, memberi tanda bahwa Ibu Atik dan Reza ada di sana. Aku mengintip dari balik tirai. Reza duduk di sofa, kepalanya tertunduk. Di tangannya tergenggam selembar kertas. Ibu Atik berdiri di depannya, wajahnya merah padam campur ketakutan. PT Surya Abadi itu klien terbesar kita, Bu. Mereka tidak main-main. Mereka memberi ultimatum 7 hari. Kalau pengiriman berikutnya masih cacat 15% seperti batch kemarin, kontrak diputus permanen. Itu 40% dari pendapatan kita. Suara Reza pecah, penuh keputusasaan. Iblis. Itu pasti ulah vendor lain yang iri. Atau ada yang menghasut dari dalam. Teriak Ibu Atik, matanya liar. Tiba-tiba, tatapannya menuju ke arah koridor, seolah mencium kehadiranku. Dia. Pasti dia yang bawa sial. Sejak dia datang, semuanya berantakan. Aku menarik diri, jantung berdebar kencang. Tapi kali ini, bukan karena takut. Ini adalah kesempatan. Kesempatan berisiko tinggi. Menunggu hingga malam tiba dan rumah kembali sunyi, aku kembali menggunakan jalur tangga servis. Aku membawa serta sebuah map kecil berisi printout penelitianku. Dari ponsel, kubawa ke warnet saat berpura-pura pergi ke apotek dengan pengawasan Sari pekan lalu. Kutetapkan hati. Kalau Reza menolak lagi, atau Ibu Atik mengetahuinya, mungkin benar-benar akan berakhir dengan pengusiran. Tapi perusahaan itu akan bangkrut. Dan jika perusahaan bangkrut, apalagi yang bisa kuperjuangkan? Aku mengetuk pintu ruang kerjanya dengan kode yang kami sepakati diam-diam setelah kejadian terakhir. 3 ketukan pendek, 2 ketukan panjang. Dia membukakan pintu, wajahnya surprise melihatku. Ruangannya lebih berantakan dari sebelumnya, penuh dengan sampel kain cacat dan kertas-kertas. Dinda, ini bukan waktunya. Ini tepat waktunya, potongku, masuk dan menutup pintu. Kulempar map itu ke mejanya. Baca. Dia melihatku skeptis, tapi membuka map itu.
Isinya, analisis komparatif 3 vendor potensial dengan track record bagus, bukan keluarga, lengkap dengan sampel harga, waktu pengiriman, dan testimoni klien. Ada juga draft presentasi krisis untuk PT Surya Abadi, berisi 1. Pengakuan kesalahan dan permintaan maaf formal. 2. Penawaran penggantian batch cacat dengan barang baru dari vendor yang akan segera mereka ganti. Kusebutkan salah satu nama dari penelitianku. 3. Proposal diskon untuk kontrak berikutnya sebagai kompensasi. Dan 4. Rencana kontrol kualitas ketat yang melibatkan pihak ketiga. Yang terakhir, ada 1 lembar analisis media sosial kompetitor mereka dan strategi konten 30 hari pertama untuk membangun kembali reputasi. Reza membacanya dalam hening. Aku melihat rautnya berubah dari lelah, menjadi tertarik, lalu menjadi terpesona. Butuh waktu hampir setengah jam baginya untuk menyerap semuanya. Ini detail sekali. Presentasi krisisnya, ini yang tidak kupikirkan. Selama ini kami hanya mencoba membela diri. Dia menatapku. Bagaimana kau tahu semua ini? Karena aku mendengarkan, Reza. Aku mendengarkan keluhanmu, menganalisis datanya, dan melihatnya dari sudut pandang orang luar. Ibu terlalu emosional dan terikat dengan loyalitas keluarga. Tapi di bisnis, yang bertahan bukan yang paling loyal, tapi yang paling adaptif dan berkualitas. Dia terdiam lama, memandangi dokumen-dokumen itu. Ibu tidak akan setuju. Dia akan marah besar. Apakah ibu lebih memilih marah, atau melihat perusahaan ayahmu bangkrut dan dijual ke kreditor? Tantangku. Suaraku tegas. Ini pilihan sulit, Reza. Tapi sebagai direktur utama, tanggung jawab akhirnya ada di pundakmu. Bukan di pundak ibu. Kata-kata itu seperti tamparan. Dia terpana. Selama ini, meski menjabat direktur, semua orang tahu Ibu Atik yang memegang kendali. Aku baru saja mengingatkannya pada jabatan dan tanggung jawabnya yang sebenarnya. Kau harus menghadap PT Surya Abadi Senin depan, kan? Tanyaku. Sudah tahu jawabannya dari pengintaianku. Dia mengangguk. Gunakan proposal ini. Tapi, kau harus mengambil alih. Katakan pada ibu bahwa ini keputusanmu sebagai direktur. Untuk menyelamatkan perusahaan. Bukan untuk melawannya. Aku melihat pergulatan hebat di wajahnya. Rasa takut pada ibunya berperang dengan tanggung jawab profesional dan naluri penyintas. Lama sekali dia diam, menatap hujan yang mengguyur jendela. Aku takut. Akhirnya dia berbisik, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai pelepasan. Aku juga, jawabku jujur, duduk di sampingnya. Tapi kita harus mulai dari mana saja, Reza. Mulailah dari sini, dari ruang kerjamu. Selamatkan perusahaan ini, maka kau akan menemukan suaramu lagi. Dan mungkin kita juga bisa menyelamatkan pernikahan kita. Saat itu, dia menoleh dan benar-benar memandangku. Bukan sekadar melihat, tapi memandang. Seperti menyadari untuk pertama kalinya, wanita yang dinikahinya bukanlah boneka yang pasif, tapi partner yang punya pikiran dan keberanian. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya hangat dan berkeringat. Baik, katanya. Suaranya masih gemetar tapi penuh tekad. Aku akan coba. Kami menghabiskan sisa malam itu menyempurnakan presentasi. Aku mengajarkannya cara menyampaikan poin-poin krisis dengan rendah hati namun meyakinkan. Kami berlatih jawaban untuk kemungkinan pertanyaan sulit. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami menjadi satu tim. Energi di ruangan itu penuh dengan fokus dan tujuan bersama, bukan dengan ketakutan atau intimidasi. Saat fajar menyingsing, presentasi itu sudah siap. Matanya yang lelah kini berbinar dengan harapan baru. Dinda, panggilnya saat aku hendak pergi. Terima kasih. Aku tidak pantas mendapat dukunganmu setelah semua yang kuderita. Kamu memang tidak pantas, jawabku, tanpa ampun namun tanpa benci. Tapi aku melakukannya bukan hanya untukmu. Aku melakukannya untuk kita. Dan untuk diriku sendiri. Aku perlu membuktikan, pada diriku dan pada ibumu, bahwa aku bukan beban. Aku aset. Dia mengangguk. Paham. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia mendekat dan memelukku erat. Bukan peluang mesra,
tapi pelukan kesepakatan, pelukan kemitraan. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam pelukan itu sesaat, merasakan kehangatan dan kekuatan yang selama ini terpendam di dalamnya. Selamat berjuang, Direktur Reza, bisikku di bahunya. Dia tersenyum kecil. Dengan kepala penasehatku. Aku kembali ke kamar tamu dengan hati ringan meski tubuh lelah. Sari menungguku dengan 2 gelas susu hangat. Dari ekspresi Nona, sepertinya ada harapan, bisiknya. Kita lihat, Sari. Kita lihat, jawabku, menyeruput susu. Esok hari, pertempuran yang sesungguhnya akan dimulai. Bukan di rumah ini, tapi di ruang rapat PT Surya Abadi. Dan untuk pertama kalinya, Reza akan pergi berperang membawa senjata yang kubuat. Aku hanya bisa berharap dia cukup kuat untuk menggunakannya. Titik balik kecil itu mungkin hanya berupa sebuah presentasi bisnis. Tapi bagiku, itu adalah batu pertama yang kugulingkan untuk memicu longsor perubahan. Perubahan yang kuharap akan meruntuhkan tembok-tembok yang memenjarakan kami berdua. Hari Senin itu terasa seperti hari penghakiman bagi seluruh isi rumah. Sarapan dilalui dalam keheningan yang menegangkan. Ibu Atik menyuapi Reza dengan telur mata sapi, seolah-olah ini adalah hidangan terakhir untuk seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Dia terus mengoceh strategi konfrontasi. Kamu harus tegas, Reza. Bilang itu bukan salah kita, tapi kesalahan logistik. Ancam akan cari pengacara kalau mereka berani putus kontak. Reza hanya mengangguk, tidak menatapku sama sekali. Tapi aku melihat jari-jarinya memegang erat tas kerjanya. Di dalamnya, tersimpan presentasi yang kami susun bersama. Aku membisu, menikmati roti panggang dengan selai secara perlahan. Sebuah tindakan kecil pembangkitan di meja makan. Setelah Reza pergi dengan wajah pucat tapi langkah yang lebih tegas dari biasanya, Ibu Atik memandangku dengan tatapan penuh kecurigaan. Kau tidak usah terlalu berharap. Urusan bisnis ini terlalu rumit untuk perempuan sepertimu. Aku hanya tersenyum tipis. Saya tidak berharap apa-apa, Ibu. Saya hanya berdoa agar perusahaan keluarga ini selamat. Ucapanku yang tulus justru membuatnya semakin geram. Dia menghela napas dan pergi ke ruang sembahyangan, mungkin untuk memanjatkan doa-doa agar kehendaknya yang terjadi. Hari itu berjalan sangat lambat. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku, tapi pikiranku terus melayang ke gedung perkantoran di sudut kota, tempat Reza sedang berjuang. Sari, yang mengerti kegelisahanku, menyelipkan secangkir teh mint di sampingku tanpa sepatah kata. Pukul 3 sore, telepon rumah berdering. Ibu Atik menyambarnya di ruang tamu. Dari intonasi suaranya yang mula-mula tinggi kemudian tiba-tiba melirih, aku tahu ada kabar. Sesaat kemudian, dia berjalan ke ruang keluarga tempat aku duduk. Wajahnya tidak bisa kubaca. Ada kemarahan, ada kelegaan, tapi juga ada kebingungan yang mendalam. PT Surya Abadi memberi kita kesempatan kedua, ucapnya, seolah-olah memaksakan kata-kata itu keluar. Mereka menerima penggantian barang dan mau memperpanjang kontrak dengan syarat-syarat baru. Hatiku melonjak kegirangan, tapi aku menahan ekspresiku. Syukurlah, Bu. Berkat doa Ibu pasti. Tapi dia memandangku tajam. Reza bilang, dia menggunakan pendekatan baru. Permintaan maaf formal, penawaran ganti rugi, dan rencana ganti vendor. Kata, ganti vendor, diucapkan dengan getir. Dia berani mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan ibunya dulu. Inilah momen yang kutunggu. Keputusan yang berani memang seringkali harus diambil sendiri, Bu. Apalagi kalau menyangkut nyawa perusahaan. Ibu Atik mendesis, tapi tidak bisa membantah karena hasilnya positif. Dia merasa terjepit antara amarah karena tidak diajak konsultasi dan kelegaan karena bencana tertunda. Saat Reza pulang, senyum lebar pertama kali sejak pernikahan kami menghiasi wajahnya. Matanya berbinar. Mereka menerima. Mereka bahkan memuji profesionalisme kita. Katanya, ini pertama kali kita mengakui kesalahan dan punya solusi konkret. Ibu Atik menyambutnya dengan pelukan, namun raut wajahnya masih kaku. Bagus, Nak, tapi lain kali, kita bicara dulu. Vendor keluarga itu. Tidak bisa lagi, Bu, potong Reza.
tegas. Suaranya membuat kami berdua terkejut. Saya sudah periksa ke gudang. Lebih dari 30% kain dari vendor sepupu kita cacat tersembunyi. Kalau kita teruskan, bukan hanya PT Surya Abadi, semua klien akan kabur. Saya sudah hubungi vendor baru ini. Dia mengeluarkan kartu nama dari saku, salah satu yang dari penelitianku, dan mereka bisa kirim sampel besok. Ibu Atik menerima kartu nama itu seolah-olah itu adalah benda najis. Orang dalam? Reza, keluarga. Harus selamat dulu, Bu, baru bisa menjaga keluarga. Reza menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah kata-kataku semalam. Dia menginternalisasinya. Aku merasa bangga yang luar biasa. Untuk beberapa hari berikutnya, Reza seperti manusia baru. Dia bekerja dari rumah, bertelepon dengan vendor baru, mengawasi pengiriman pengganti, dan bahkan mulai menyentuh akun media sosial perusahaan yang terbengkalai. Aku, meski masih dilarang, mencampuri, diam-diam memberinya ide-ide konten melalui pesan singkat di ponsel kami yang tersembunyi. Ibu Atik melihat perubahan pada putranya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, perusahaan stabil. Di sisi lain, pengaruhnya melemah. Inilah karma pertama yang mulai bekerja. Kesombongan Ibu Atik yang menganggap hanya caranya yang benar, mulai berbalik menghancurkannya. Dengan memaksakan vendor keluarga yang tidak kompeten demi loyalitas, dia hampir menenggelamkan bisnis yang dibanggakannya. Karma itu mencapai puncaknya seminggu kemudian. Vendor sepupu, Mbak Lina, datang ke rumah dengan wajah merah marah, didampingi suaminya yang bermuka sangar. Katanya mau putus kontak. Atik, setelah segalanya, waktu perusahaanmu susah dulu. Siapa yang mau kasih kredit tanpa jaminan? Keluarga. Sekarang anakmu yang sok jadi direktur bilang kualitas kita jelek, teriak Mbak Lina di ruang tamu. Ibu Atik, yang biasanya begitu perkasa, terlihat kewalahan. Lina, ini bukan personal, ini bisnis. Bisnis, sergah suami Mbak Lina. Kami sudah investasi besar buat penuhi pesananmu. Kalau putus kontak mendadak seperti ini, kami bisa bangkrut. Atau, ini ada orang lain yang menghasut. Matanya menatap tajam ke AR-ku yang kebetulan lewat di koridor. Aku membeku. Reza, yang mendengar keributan, turun dari ruang kerjanya. Bukan menghasut, Pak. Ini data. Dengan tenang, dia mengeluarkan laporan kualitas dari laboratorium independen yang diam-diam dia pesan. Angka-angka cacat terpampang nyata. Mbak Lina dan suaminya terdiam sejenak. Lalu amarahnya berbalik pada Ibu Atik. Jadi kau suruh kita kerja, tapi diam-diam mau ganti kita? Licik kau, Atik. Pertengkaran itu berlangsung sengit. Kata-kata kasar tentang ingat budi dan durhaka diteriakan. Aku melihat Ibu Atik, untuk pertama kalinya, tidak bisa mengendalikan situasi. Dia tergagap, mencoba membela diri tapi tidak punya dasar. Loyalitas buta yang dia pegang ternyata rapuh ketika dihadapkan pada fakta dan data. Akhirnya, dengan ancaman tuntutan hukum, walau itu mungkin gertakan, Mbak Lina dan suaminya pergi dengan menghempaskan pintu. Keheningan yang menyusul lebih berat dari teriakan tadi. Ibu Atik terduduk lemas di sofa. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Dia kalah. Bukan hanya dalam pertengkaran, tapi dalam keyakinan yang selama ini jadi fondasi hidupnya. Bahwa keluarga adalah segalanya, bahkan di atas kualitas dan profesionalisme. Reza mendekati ibunya, mencoba menenangkan. Tapi Ibu Atik mengangkat tangannya. Pergilah. Kau sudah besar. Sudah punya istri yang pinter. Ibu lelah. Kata-kata itu bukanlah kekalahan yang elegan. Itu adalah kepahitan. Tapi bagiku, itu adalah kemenangan kecil. Kemenangan logika atas dogma. Kemenangan perlahan dari Reza untuk mengambil alih kendali. Malam itu, Reza datang ke kamar tamuku. Tidak lewat tangga servis, tapi lewat koridor utama. Dia mengetuk. Aku tidak bisa lama, katanya saat kubukakan. Tapi, terima kasih. Presentasimu dan datamu menyelamatkan perusahaan. Dan mungkin, juga hubunganku dengan ibu. Kenapa? Tanyaku. Karena untuk pertama kalinya, ibu melihat aku bukan sebagai anak yang harus dilindungi,
tapi sebagai direktur yang bisa mengambil keputusan. Dia marah, tapi dia juga terpaksa menghormati keputusanku. Itu adalah terobosan. Sebuah celah di dinding yang selama ini tak tertembus. Tapi jangan senang dulu, lanjut Reza, wajahnya kembali serius. Ibu tidak akan tinggal diam. Kekalahannya hari ini akan membuatnya lebih berhati-hati, dan mungkin lebih keras kepadamu. Aku mengerti. Ini hanya babak pertama. Karma telah bekerja untuk bisnisnya. Tapi perang di rumah tangga masih jauh dari selesai. Ibu Atik mungkin jatuh di medan bisnis, tapi dia akan bangkit dengan strategi baru di medan yang dia kuasai, rumah ini. Kita hadapi nanti, jawabku. Sekarang, nikmati kemenangan kecilmu sebagai direktur. Dia tersenyum, lalu tanpa kuduga, mencium keningku. Ciuman yang ringan, penuh penghargaan. Selamat tidur, kepala penasehat. Setelah dia pergi, aku memandang langit-langit kamar tamu yang selama ini menjadi saksi kepedihanku. Karma pertama telah terjadi. Bisnis keluarga yang selama ini jadi kebanggaan Ibu Atik, nyaris runtuh karena kesombongannya sendiri. Dan dalam prosesnya, Reza menemukan suaranya. Tapi seperti yang Reza katakan, ini bukan akhir. Ini justru awal dari babak yang lebih berbahaya. Ibu Atik yang terluka dan merasa dikhianati, akan seperti hewan yang terpojok. Dan hewan yang terpojok, biasanya paling ganas. Aku menarik selimut hingga ke dagu. Perjuangan belum selesai. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan senyum tipis di wajah. Suasana rumah berubah setelah insiden dengan vendor sepupu. Ibu Atik masih berkuasa, tapi sinarnya seperti sedang gerhana. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau ruang sembahyangan. Bicara semakin sedikit, tapi tatapannya semakin dalam dan menusuk, terutama padaku. Dia tidak lagi meneriakan aturan, tapi penghinaannya halus dan terstruktur. Menggeser gelasku sedikit ke pinggir meja, lupa, memberitahuku jadwal makan, atau membicarakan masa depan cucu. Dari Reza, tentu saja, seolah-olah aku hanya inkubator yang tidak punya pendapat. Reza sibuk mengelola transisi ke vendor baru dan memperbaiki hubungan dengan klien. Dia pulang lebih larut, tapi matanya hidup. Kami masih berkomunikasi diam-diam lewat pesan, berbagi perkembangan bisnis. Itu adalah benang penghubung kami, sebuah dunia rahasia di luar kendali Ibu Atik. Kemudian, seperti badai yang menyegarkan, Maya pulang. Aku pertama kali mendengar tentang dia dari Sari, adik Reza, lebih muda 3 tahun, kuliah jurusan desain fashion di Milan, Italia. Ibu Atik membanggakannya tapi juga mengeluh karena Maya terlalu bebas dan sulit diatur. Kedatangannya diumumkan oleh deru mobil sport yang berhenti di depan pagar pada suatu Jumat sore. Aku melihat dari jendela kamar tamu, seorang perempuan dengan potongan bob pendek berwarna platinum, kacamata hitam besar, dan jaket kulit hitam turun dari mobil, diikuti oleh tumpukan koper desainer. "Maya!" teriak Ibu Atik dari teras. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan asli untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sini. Maya melepas kacamatanya, melompat ke tangga, dan memeluk ibunya. "Ibu, pulang nih anak durhaka." Tawanya nyaring dan bebas. Lalu matanya yang tajam, mirip ibunya tapi lebih hangat, berpindah ke arahku yang berdiri di balik jendela. "Oh, ini pasti sang mantan tamu, yang sekarang jadi istri kakakku." Ucapannya sarkastik. Aku sudah siap menghadapi sekutu baru Ibu Atik. Malam itu, makan malam diubah jadi pesta kecil. Ibu Atik memerintahkan Sari menyiapkan semua makanan kesukaan Maya. Reza pulang tepat waktu, senang melihat adiknya. Aku, seperti biasa, duduk di ujung, mengamati. Maya langsung mengambil alih percakapan. Bercerita tentang Milan, tentang pameran, tentang pria Italia yang genit. Ibu Atik mendengarkan dengan senyum terkekang, jelas tidak nyaman dengan keterbukaan putrinya. Reza tertawa. Lalu, Maya menatapku langsung. "Jadi, Dinda, ya? Kakak cerita sedikit. Tapi aku mau dengar dari kamu. Gimana rasanya jadi istri di rumah ini?" Suasana langsung beku. Ibu Atik batuk. Reza gelisah. "Rasanya penuh penyesuaian, Maya," jawabku diplomatis. "Penyesuaian?" Maya menyeringai.
kata teman-teman ibu di arisan, kamu dikasih kamar tamu. Bener. Ibu Atik membanting sendok. Maya, jangan bahas itu. Kenapa? Itu fakta, kan? Maya tidak gentar. Aku baru pulang, tapi gosipnya udah sampai ke grup alumni sekolah ibu. Mereka bilang ibu pelit kamar buat menantu. Aku hampir tersedak. Ibu Atik wajahnya merah padam. Reza seperti ingin tenggelam ke lantai. Malam itu, setelah makan, Maya mengetuk kamar tamuku. Boleh masuk? Aku mengangguk. Waspada. Dia masuk, mengamati ruangan kecil itu dengan mata tajam. Ini beneran kamar pembantu, ya? Ibu memang keterlaluan. Aku tidak mengeluh. Jawabku cepat. Harusnya kamu mengeluh. Dia duduk di lantai, bersandar di tempat tidur. Aku tahu kakakku. Dia baik, tapi lemah. Dan ibu itu diktator dengan niat baik. Dia pikir dengan mengontrol segalanya, dia melindungi kita. Setelah papa meninggal, dia jadi over. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku pergi ke Milan bukan cuma buat kuliah, lanjut Maya, suaranya tiba-tiba lebih lembut. Aku lari. Aku tidak tahan dikendalikan setiap saat. Tapi kamu terjebak di sini. Dia memandangku. Reza bilang kamu yang bantu selamatin perusahaan dari krisis vendor. Itu keren. Itu hanya kebetulan. Jangan merendah. Di keluarga ini, yang bisa lawan ibu cuma dua tipe. Yang lebih keras darinya, atau yang lebih pinter darinya. Aku tipe pertama. Kamu kayaknya tipe kedua. Dia tersenyum. Aku pulang karena dengar kabar perusahaan lagi kacau dan kakak nikah. Aku penasaran sama perempuan yang bisa bikin ibu panik. Aku tidak membuat ibu panik. Oh, tentu saja kamu membuatnya panik. Maya tertawa. Dia tidak tahu cara menghadapimu. Kamu tidak menangis, tidak ngamuk. Kamu diam dan bertindak. Itu yang bikin dia takut. Percakapan itu membuka pintu persekutuan tak terduga. Maya menjadi sekutuku yang paling vokal. Dia tidak takut pada ibunya. Keesokan harinya, di meja sarapan, dia mengumumkan, "Ibu, aku pindahin barang-barang Dinda ke kamar kakak." Gila aja suami istri pisah kamar. Ibu Atik tercekik. Maya, ini bukan urusanmu. Ini urusan keluarga. Dan aku bagian keluarga. Maya membalas tanpa ragu. Atau ibu mau tetangga tahu ibu pisahin pengantin baru? Itu adalah tamparan publik yang tidak bisa ditoleransi Ibu Atik. Dia akhirnya mengalah, dengan syarat, tapi aturan lainnya tetap. Jadi, malam itu, untuk pertama kalinya, aku pindah ke kamar Reza. Kamar besar dengan tempat tidur king size yang selama ini menjadi simbol penolakan. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Reza terlihat canggung, dan aku masih merasa seperti penyusup. Ibu Atik memasang CCTV kecil di koridor depan kamar. Kata Maya, dia menemukan dan mematikan diam-diam. Maya menjadi guru dan perisai bagiku. Dia mengajariku cara membaca Ibu Atik, bahasa tubuhnya saat akan marah, nada suaranya saat merencanakan sesuatu. Dia juga menjadi penghubungku dengan dunia luar, membawaku jalan-jalan ke mall atau kafe. Alasan, mengenal kota, untuk Ibu Atik. Kamu harus punya kehidupan di luar tembok ini, Dinda, katanya suatu hari di kafe. Kalau tidak, kamu akan seperti kakakku, mengira sangkar itu adalah seluruh dunia. Berkat Maya, aku mulai mendapatkan kembali sedikit demi sedikit kendali atas hidupku. Aku membuka rekening bank baru diam-diam, Maya yang membantu, mulai mengambil proyek freelance menulis online dari laptop tua yang dibelikan Maya, dengan alasan, untuk hiburan. Dan bahkan mulai merencanakan portofolio untuk bisnis digital marketing impianku. Tapi persekutuan kami tidak luput dari perhatian Ibu Atik. Dia melihat Maya semakin sering membelaku dan mulai memutar strategi. Dia mencoba memisahkan kami dengan mengajak Maya jalan berdua, membelikannya hadiah mahal, mengingatkannya pada ikatan darah. Sadar, Maya. Dia orang luar. Kita keluarga. Suatu kali kudengar Ibu Atik berbisik pada Maya di ruang keluarga. Maya menjawab keras, dia istri kakak. Ibu. Dia keluarga juga.
Atau ibu mau cucu nanti lahir dari orang luar? Pertanyaan itu membuat Ibu Atik terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya mempertimbangkan masa depan yang melibatkanku bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian yang tak terelakkan. Maya juga yang membuka konflik baru. Dia melihat portofolio desain busana yang kususun dari data tren dan ide-ideku. Ini bagus. Kenapa tidak kita kolaborasi? Aku desain, kamu yang urus marketing dan ceritanya. Kita buat label kecil. Idenya menggoda. Tapi ketika kami coba bahas dengan Reza, Ibu Atik mendengarnya. Reaksinya bisa ditebak, penolakan total. Bisnis fashion itu riskan. Fokus saja pada perusahaan keluarga. Tapi kali ini, Maya tidak mundur. Ini untukku, Ibu. Aku mau mulai bisnisku sendiri. Dan Dinda punya skill yang aku butuhkan. Perdebatan itu tidak selesai. Tapi benih pemberontakan lain telah tertanam. Bisnis independen yang melibatkanku dan Maya, di luar kendali Ibu Atik. Malam sebelum Maya kembali ke Milan untuk menyelesaikan semester akhir, dia menemuiku di kamar. Aku akan balik lagi untuk selamanya nanti. Jaga diri. Jangan biarkan ibu mengerdilkanmu. Dan jaga kakakku. Dia butuh seseorang yang kuat di sampingnya, bukan yang hanya menurut. Dia memberikanku sebuah paket kecil. Isinya, sebuah buku tentang psikologi keluarga toksik, sejumlah uang tunai yang dia sisihkan untuk dana darurat. Sembunyikan. Dan surat dari seorang pengacara keluarga yang bisa dihubungi jika keadaan darurat. Aku tidak bisa selamanya jadi perisaumu, katanya. Tapi aku akan selalu jadi sekutumu. Dari jauh. Air mataku menetes. Maya, yang awalnya kukira akan menjadi musuh, ternyata menjadi penyelamat dan saudara yang tidak pernah kumiliki. Ibu akan semakin keras padamu setelah aku pergi, peringatnya. Tapi kamu sudah lebih kuat sekarang. Kamu punya sekutu di dalam, Sari. Kamu punya jalur komunikasi dengan Reza, dan kamu punya rencanamu sendiri. Bertahanlah. Keesokan harinya, saat mobil sport Maya kembali menghilang di ujung jalan, aku merasa kehilangan yang besar. Tapi juga merasa dipersenjatai dengan lebih baik. Maya telah memberikanku lebih dari sekadar dukungan moral. Dia memberikanku perspektif, strategi, dan yang terpenting, validasi bahwa perasaanku selama ini tidak salah, bahwa perlakuan Ibu Atik memang tidak normal. Ibu Atik, melihat kepergian Maya, seperti mendapatkan napas baru. Dia menatapku dengan tatapan yang bilang, sekarang, tidak ada lagi yang melindungimu. Tapi dia salah. Maya telah pergi, tapi dia meninggalkan api perlawanan yang lebih besar dalam diriku. Dan api itu kini menyala-nyala, siap menghadapi babak berikutnya dari pertempuran di rumah ini. Sekutu tak terduga itu telah datang dan pergi, tetapi warisannya tinggal, keyakinan bahwa aku tidak sendirian, dan bahwa bahkan dalam keluarga yang paling terkungkung sekalipun, selalu ada ruang untuk pemberontakan dan kebebasan. Setelah Maya pergi, rumah itu bagai kapal yang kehilangan jangarnya di tengah badai sunyi. Ibu Atik, bebas dari pengawasan putri pemberontaknya, kembali menunjukkan cakarnya dengan intensitas yang lebih besar. Namun, aku bukan lagi Dinda yang pasif dari bulan pertama. Aku kini punya dana darurat Maya yang tersembunyi di balik lemari, punya portofolio freelance yang mulai menghasilkan meski sedikit, dan punya benih bisnis bersama Maya yang terus tumbuh dalam pikiran. Kerjasamaku dengan Reza di bisnis juga terus berlanjut, meski harus sangat rahasia. Aku menjadi konsultan bayangan-nya. Setiap malam, setelah Ibu Atik tidur, kami berkomunikasi lewat aplikasi pesan terenkripsi yang diajarkan Maya. Aku membantunya menganalisis laporan, menyusun strategi pemasaran digital, bahkan merancang presentasi untuk investor potensial. Perusahaan perlahan mulai pulih, bahkan menunjukkan pertumbuhan kecil. Reza semakin percaya diri dan, yang lebih penting, semakin bergantung pada saranku. Tapi ketergantungan itulah yang akhirnya menjadi bumerang. Suatu sore, Reza harus menghadiri rapat darurat di kantor. Dalam paniknya, dia lupa membawa laptop kerjanya yang biasanya selalu dia bawa. Laptop itu tertinggal di ruang kerjanya, dalam keadaan menyala dan tidak terkunci. Aku, yang sedang membereskan koridor, melihatnya melalui pintu yang terbuka. Hati kecilku berkata untuk membiarkannya.
Tapi naluri lain, keinginan untuk melihat sejauh mana perkembangan perusahaan, dan mungkin juga untuk melihat apakah ada hal lain yang dia sembunyikan, mendorongku masuk. Duduk di kursinya, aku membuka tab browser. Ada spreadsheet yang sedang dia kerjakan, presentasi untuk klien baru, dan beberapa email terbuka. Semuanya beres. Lalu, tanpa sengaja, aku mengklik sebuah folder tersembunyi di desktop dengan namaku. Dinda, proposal. Jantungku berdegup kencang. Kubuka. Isinya membuat napasku tersedak. Bukan proposal bisnis, tapi kumpulan dokumen yang berisi screenshot percakapan rahasia kami di aplikasi pesan, catatan tentang saran-saran strategis yang kuberikan, bahkan analisisku yang dia salin ke dalam format presentasi seolah-olah itu adalah idenya sendiri. Semuanya rapi, terdokumentasi. Dan yang paling menghancurkan, ada sebuah file bernama Pertimbangan Restrukturisasi Operan Dinda. Di dalamnya, Reza menulis dengan dingin tentang opsi mempekerjakan Dinda secara formal di perusahaan dengan posisi junior versus memberikan kompensasi finansial tetap untuk jasanya tanpa ikatan struktural. Dia menganalisis keuntungan dan kerugiannya bagi perusahaan, bagi hubungan keluarga, dan bagi kestabilan domestik. Tidak ada satupun kata tentang rasa terima kasih, tentang kemitraan, tentang cinta. Aku hanyalah sebuah variabel dalam spreadsheet hidupnya. Air mataku menitik di atas trackpad. Ini lebih dari sekadar kekecewaan. Ini pengkhianatan. Selama ini, di balik pelukan dan ucapan terima kasihnya, dia hanya melihatku sebagai sumber daya yang gratis dan mudah dikendalikan. Semua bantuanku, semua dukungan emosional, semua ide yang menyelamatkan perusahaannya, direduksi menjadi jasanya yang perlu dihitung kompensasinya. Suara langkah di tangga membuatku kaget. Aku buru-buru menutup folder itu, tapi sudah terlambat. Ibu Atik berdiri di pintu, matanya menyapu dari wajahku yang basah ke laptop yang terbuka. Ekspresi awalnya marah karena aku mengacau ruang kerja, lalu berubah menjadi penasaran. Lalu, saat dia mendekat dan melihat nama folder yang baru saja tertutup, menjadi puas yang jahat. Menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya? Ucapnya pelan, seperti ular yang mendesis. Aku tidak bisa bicara. Rasa malu, kemarahan, dan kesedihan yang tertumpuk membuat tenggorokanku terkunci. Dia mendorongku perlahan dari kursi dan duduk. Dengan beberapa klik, dia membuka folder itu lagi. Matanya menyusuri setiap dokumen, senyum tipis semakin melebar di bibirnya. Oh, Reza. Selalu praktis, gumamnya, seolah-olah ini adalah lelucon privat antara dia dan putranya. Lalu dia menatapku. Sekarang kau mengerti? Kau bukan partner. Kau hanya alat. Alat yang berguna, mungkin, tapi tetap saja alat. Dan sekarang, setelah kau melihat rahasianya, alat itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Dia berdiri, mengambil laptop itu. Keluarlah dari sini. Dan dari rumah ini. Aku akan beritahu Reza bahwa kau mencoba mencuri data perusahaan. Dengan bukti ini, dia menunjuk folder itu. Dia akan mempercayaiku. Atau paling tidak, akan memilih untuk mempercayaiku demi kedamaian. Aku terduduk lemas di lantai. Ini adalah akhir. Dia telah memenangkan permainan catur ini dengan satu gerakan. Kemas barang-barangmu. Aku ingin kau pergi sebelum Reza pulang. Kalau kau mencoba memberitahunya, semua percakapan rahasia ini akan aku berikan pada pengacara sebagai bukti bahwa kau merencanakan pengambil alihan perusahaan. Kau yang akan kelihatan seperti pencari harta. Kata-katanya menusuk dengan presisi mematikan. Dia menggunakan kelemahanku, keterlibatanku yang diam-diam, dan mengubahnya menjadi senjata untuk menghancurkanku. Aku kembali ke kamar. Kamar Reza yang kini terasa seperti sel penjara lain, dengan langkah robot. Air mata sudah kering. Yang tersisa adalah rasa hampa yang membeku. Aku membuka lemari, mengambil koper lama, dan mulai memasukkan barang-barangku. Tidak banyak. Hanya pakaian, beberapa buku, dan dokumen-dokumen penting yang berhasil ku selamatkan. Sari muncul di pintu, wajahnya pucat. Nona, saya dengar. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Dia masuk, membantuku melipat pakaian dengan cepat. Saya punya alamat kontrakan teman saya. Murah dan aman.
Dekat sini, bisiknya sambil menyelipkan selembar kertas ke saku celanaku. Dan ini, dia menyembunyikan sejumlah uang di antara pakaianku. Tabungan sedikit. Untuk awal. Aku tidak bisa. Bisa, potongnya tegas. Kamu harus bisa. Untuk kita semua yang ingin keluar dari bayang-bayang ini. Waktu berjalan cepat. Sebelum aku menyadarinya, 2 koper sudah terpacking. Aku mengambil tas kecil berisi laptop tua dan dokumen paling penting. Ibu Atik sudah menungguku di teras, seperti penjaga yang mengawasi narapidana yang dibebaskan. Sudah? Pergilah. Jangan coba-coba hubungi Reza. Untuk kebaikanmu sendiri. Dia menyodorkan amplop tipis. Ini pesangon untuk jasamu. Jangan bilang kami tidak berterima kasih. Aku menerima amplop itu. Isinya mungkin hanya 1/10 dari nilai sebenarnya dari kontribusiku. Tapi aku mengambilnya. Aku akan membutuhkannya. Dengan punggung tegak, aku menarik koperku melewati pintu gerbang rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Matahari sore menyilaukan. Aku tidak menoleh. Tidak ada yang patut ditengok lagi. Tepat saat aku hendak memanggil taksi online, sebuah mobil sport berwarna merah menyusulku dan berhenti. Jendela turun. Masuk, teriak Maya dari dalam. Matanya berkobar. Sari, telepon aku. Cepat. Tanpa berpikir 2 kali, aku melemparkan koper ke bagasi dan menceburkan diri ke kursi penumpang. Mobil melesat pergi. Ceritakan semuanya. Perintah Maya sambil menyetir dengan agresif. Dengan suara parau, aku menceritakan pengkhianatan Reza dan permainan akhir Ibu Atik. Maya mengutuk keras. Dasar ibu dan kakakku itu idiot, geramnya. Tapi ini bagus. Bagus? Aku baru saja diusir. Kau dibebaskan, koreksi Maya. Sekarang kau bisa bernapas. Dan kita bisa bertindak. Dia membawaku ke kontrakan kecil yang direkomendasikan Sari. Tempatnya sederhana tapi bersih, di lingkungan yang ramai. Maya membayar uang muka 3 bulan. Ini investasi, katanya saat aku protes. Kau akan kembalikan nanti dari bisnis kita. Bisnis kita? Ya, label fashion kita. Maya Dinda. Atau Dinda Maya. Terserah. Aku sudah punya desain. Kamu yang urus sisanya. Kita mulai dari sini. Dari nol. Tanpa campur tangan ibu, tanpa bantuan Reza. Api di matanya menyalakan kembali semangatku yang nyaris padam. Dia benar. Ini bukan akhir. Ini awal yang sebenarnya. Malam itu, di kontrakan yang sunyi, aku menelepon orang tuaku. Untuk pertama kalinya, aku jujur. Menceritakan segalanya. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini adalah air mata pembersihan. Mama menangis di telepon, memintaku pulang. Tapi papa yang mengambil alih. Kamu sudah memulai perjalananmu. Dinda, selesaikan. Kami di sini untukmu. Selalu. Tapi kamu harus buktikan pada dirimu sendiri dulu. Keesokan harinya, dengan dana dari Maya, tabungan Sari, dan pesangon Ibu Atik, aku mendirikan PT Karya Citra Mandiri, sebuah perusahaan digital marketing dan creative house kecil. Maya mendaftarkannya atas namaku. Aku juga membuat akun media sosial untuk label fashion kami, Maya Dinda _Atelier. Klien pertamaku adalah mantan klien PT Kain Makmur Sentosa yang pernah kuhubungi diam-diam saat membantu Reza, sebuah brand fashion muslim kecil yang kecewa dengan pelayanan perusahaan Reza. Mereka butuh rebranding digital. Aku mengerjakan proyek itu siang malam di kontrakan sempitku. Hasilnya, engagement mereka melonjak 300% dalam sebulan. Kabar tentang keberhasilanku perlahan menyebar, terutama di komunitas bisnis kecil. Klien mulai berdatangan. Aku menyewa seorang freelancer untuk membantu. Maya, dari Milan, mengirimkan desain pertama untuk koleksi Phoenix kami, simbol kebangkitan. Suatu hari, saat aku sedang meeting dengan klien di sebuah coworking space, aku melihat Reza dari kejauhan. Dia sedang meeting dengan seseorang, wajahnya tegang dan lelah. Dia melihatku. Matanya membesar, penuh kejutan, lalu rasa bersalah, lalu sesuatu yang mirip kekaguman.
Aku memalingkan muka. Aku tidak lagi menjadi hantu yang mengikutinya. Aku sekarang memiliki dunianya sendiri. Pengkhianatan itu telah membunuh Dinda yang naif, yang percaya cinta bisa menaklukkan segalanya. Tapi dari puing-puingnya, bangkit Dinda yang baru, lebih keras, lebih bijaksana, dan yang terpenting, merdeka. Ibu Atik mengira dia telah mengusirku ke dalam kegelapan. Tapi yang dia lakukan justru melemparku ke panggung di mana aku akhirnya bisa bersinar dengan cahayaku sendiri. Dan cahaya itu mulai menarik perhatian, termasuk perhatian mereka yang pernah meremehkanku. Kebangkitan telah dimulai. 6 bulan berlalu sejak pengusiranku. Kontrakan kecil itu telah berubah menjadi kantor dan rumah yang penuh kehidupan. 1 kamar untuk tidur, ruang utama menjadi coworking space mini dengan 2 meja panjang, dinding penuh papan motherboard, dan monitor komputer yang selalu menyala. Suara ketikan keyboard, dering telepon, dan diskusi klien adalah musik sehari-hariku. TC, Karya Citra Mandiri, atau KCM, telah tumbuh. Dari 1 klien fashion muslim, kini aku menangani 5 klien tetap, sebuah kedai kopi lokal yang ingin go digital, brand skincare organik, toko bunga online, dan 2 UKM fashion lainnya. Penghasilanku belum seberapa dibanding kekayaan keluarga Reza, tapi cukup untuk membayar sewa, menggaji 1 asisten paruh waktu, dan yang terpenting, memberiku kebanggaan dan kemandirian yang tak ternilai. Maya, dari Milan, adalah partner sekaligus saudara. Koleksi pertama, Maya Dinda Atelier, dengan tema Rebirth, luncur secara online. Kami menggunakan strategi digitalku. Campaign di media sosial dengan cerita di balik setiap desain, terinspirasi dari pengalamanku, tapi dikemas universal, kolaborasi dengan micro-influencer, dan pre-order terbatas. Hasilnya, koleksi pertama habis terjual dalam 2 minggu. Keuntungan kami bagi 2, dan aku reinvestasikan bagianku untuk memperluas jasa KCM. Namun, fokusku tidak sepenuhnya pada kesuksesan sendiri. Melalui Sari, yang masih bekerja di rumah itu dan menjadi mata-mata kami, dan melalui kabar burung di komunitas bisnis kecil, aku mengikuti perkembangan keluarga tempatku pernah tinggal. Dan Karma, seperti pasang yang tenang namun tak terhindarkan, mulai menyapu rumah tangga mereka. Karma pertama menghantam bisnis, meskipun Reza berhasil mempertahankan klien besar PT Surya Abadi. Kerusakan dari era vendor keluarga ternyata lebih dalam dari yang terlihat. Beberapa klien menengah, yang merasa tidak diperhatikan saat krisis, perlahan memutus kontrak. Reputasi perusahaan tercoreng oleh desas-desus tentang nepotisme dan kualitas yang tidak konsisten. Yang lebih ironis, 2 klien yang pindah itu justru datang padaku, KCM, untuk menangani rebranding dan komunikasi krisis mereka. Aku menerimanya dengan profesional, tanpa sentimen. Uang adalah uang, dan ini adalah pembuktian terbaik. Karma kedua, dan yang lebih dahsyat, menghantam dinamika keluarga. Tanpa kehadiranku sebagai musuh bersama yang menyatukan mereka, retakan antara Ibu Atik dan Reza mulai melebar menjadi jurang. Sari, dalam kunjungan diam-diamnya ke kontrakanku sambil membawa bungkusan makanan, bercerita dengan suara lirih. Rumah itu sekarang seperti kuburan. Nona Dinda, Mas Reza jarang pulang. Kalau pulang, langsung masuk kamar, tidak mau makan malam bersama. Ibu marah-marah terus, tapi tidak ada yang didengar. Dia sering teriak, dulu waktu ada Dinda, kamu paling nurut sama ibu. Sekarang jadi apa kau? Aku menghela napas, tapi tidak ada rasa puas. Hanya kesedihan yang tumpul. Dan Ibu Atik sendiri. Lebih parah, bisik Sari. Dia jadi sering sakit-sakitan kecil. Pusing, sendi nyeri. Tapi tidak ada yang percaya, karena semua anggap itu supaya diperhatikan. Mbak Maya telepon jarang-jarang, selalu sibuk. Ibu Atik sekarang sering duduk di teras, melamun, lihat mobil lewat. Kayaknya kesepian. Kesepian. Itulah karma yang paling pas untuk Ibu Atik. Setelah seumur hidup berusaha mengontrol semua orang di sekitarnya, dia akhirnya ditinggalkan sendirian di tengah rumah besar yang dia banggakan. Reza, yang dulu patuh, kini menghindar. Maya, yang dia cintai tapi tak bisa dikendalikan, jauh di seberang benua. Dan aku, yang dia anggap ancaman, justru telah pergi dan malah berkembang di luar kendalinya.
Suatu siang, saat aku sedang mempresentasikan kampanye media sosial untuk klien kopiku di sebuah kafe, Reza muncul. Dia berdiri di dekat pintu, mengenakan kemeja yang agak kusut, wajahnya jauh lebih kurus dan tua dari ingatanku. Klienku, seorang wanita parubaya yang lihai, langsung mengenalinya. "Oh, itu anaknya Ibu Atik ya? Pernah kami pakai kainnya, tapi sekarang tidak lagi." Aku mengangguk dingin. "Maaf, Bu. Mari kita lanjutkan." Tapi Reza sudah mendekat. "Dinda, bisakah kita bicara sebentar? Hanya 5 menit." Klienku melihatku, penasaran. "Silakan, Dinda. Saya tunggu di sini." Dengan berat hati, aku mengajaknya ke sudut kafe yang sepi. Aku tidak duduk, memberinya isyarat bahwa ini memang akan singkat. "Dinda," dia memulai, tangannya meremas-remas. Aku tahu aku tidak punya hak. Tapi aku ingin minta maaf. Untuk semuanya." "Pesan sudah diterima," jawabku datar. "Ada hal lain." "Dengarkan aku, tolong," suaranya mendesak. Rumah itu hancur. Ibu sakit-sakitan. Perusahaan mungkin harus dijual. Aku tidak bisa mengendalikan semuanya sendirian." Matanya berkaca-kaca. "Aku butuh bantuanmu." Sekarang dia butuh bantuanku. Setelah pengkhianatan, setelah membiarkanku diusir, setelah menjadikan ide-ideku sebagai miliknya tanpa pengakuan. Aku sibuk, Reza. Aku punya perusahaan sendiri sekarang, klien yang harus diurus. Tapi ini perusahaan keluargamu juga. Dulu kau yang bantu selamatkan, protesnya. "Dulu," tekanku. "Sekarang bukan. Sekarang itu perusahaanmu dan ibumu. Dan aku bukan lagi keluarga. Aku tamu yang diusir. Ingat." Dia tersedak, malu. Ibu menyesal." "Apakah dia yang bilang? Atau kau yang berasumsi?" Dia terdiam. Jawabannya jelas. "Reza," ucapku lebih lembut, tapi tetap tegas. "Kau harus menyelesaikan masalahmu sendiri. Dengan ibumu, dengan perusahaan. Aku tidak bisa, dan tidak mau, kembali ke dalam drama itu. Aku sudah menemukan damai di sini." Dia memandang sekeliling kafe, lalu padaku. Aku bisa melihat proses dalam pikirannya. Melihatku yang kini percaya diri, berbusana rapi, bajunya dari koleksi Rebirth, memegang tablet dan berbicara dengan klien sebagai seorang expert. Aku bukan lagi Dinda yang terkurung di kamar tamu. Kau berkembang pesat," gumamnya, terdengar kagum dan pahit. "Ya, terkadang kita perlu diusir dari sangkar untuk belajar terbang," jawabku. "Sekarang, aku harus kembali ke klienku. Semoga berhasil dengan segalanya." Aku berbalik, meninggalkannya berdiri sendirian di sudut kafe. Tanganku gemetar, tapi hatiku teguh. Ini bukan balas dendam. Ini batas. Karma bagi mereka terus berlanjut. 2 minggu kemudian, Sari datang dengan kabar baru. Ibu Atik jatuh di kamar mandi. Tidak parah, hanya keseleo, tapi itu alarm. Dia menolak dirawat di rumah sakit, juga menolak perawat. Reza, yang panik, terpaksa sering bolos kerja untuk menunggui. Produktivitas perusahaan merosot. Sementara itu, bisnisku dan Maya justru mendapat momentum. Sebuah media online lokal menulis artikel tentang duo ibu anak muda yang bangkit dari keterpurukan. Mereka salah tangkap, mengira Maya adalah anakku. Publisitas itu mendatangkan lebih banyak klien. Pada suatu malam, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Saat ku jawab, yang terdengar adalah suara lemah yang nyaris tak bisa ku kenali. "Dinda, ini Ibu Atik." Darahku membeku. "Ibu? Ada apa? Kenapa telepon saya?" Reza tidak pulang semalam. Dia bilang meeting luar kota. Tapi teleponnya tidak aktif. Aku takut. Suaranya gemetar, penuh kerentanan yang tak pernah kudengar sebelumnya. Aku tidak tahu harus telepon siapa lagi. Ini bukan trik. Ini kepanikan sejati. Meski segala luka masih segar, aku tidak bisa mengabaikan manusia yang sedang ketakutan. "Tenang, Ibu. Dia pasti baik-baik saja."
Mungkin baterai habis. Apa perlu saya telepon kantornya? Tolong, bisiknya, seperti anak kecil. Itulah puncak karma kedua. Ibu Atik, sang penguasa yang tak tergoyahkan, sekarang harus memohon pada orang yang pernah diusirnya untuk menenangkannya. Dan Reza, anak lelaki yang selalu dia kendalikan, kini justru menghilang dan meninggalkannya dalam ketakutan. Aku menepati janji. Kubantu telepon kantor dan beberapa rekan kerjanya. Ternyata Reza memang sedang meeting penting di luar kota dengan calon investor, dan sedang presentasi sehingga matikan ponsel. Aku sampaikan pada Ibu Atik. Dia mengucapkan terima kasih, suaranya kecil, sebelum menutup telepon. Malam itu, aku duduk di balkon kontrakanku yang kecil, memandang lampu-lampu kota. Tidak ada rasa menang. Hanya pertanyaan, apakah ini yang kuinginkan? Melihat mereka hancur? Jawabannya, tidak. Aku hanya ingin bebas. Dan kebebasan itu kini kumiliki. Kehancuran mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, bukan tujuanku. Karma telah bekerja dengan sempurna. Bisnis mereka terguncang. Rumah tangga mereka retak. Ibu Atik merasakan kesepian dan ketakutan yang mungkin selama ini ditimpakannya pada orang lain. Dan Reza, terperangkap antara tanggung jawab dan keinginan untuk kabur, kehilangan arah. Namun, dari semua kehancuran ini, sebuah pelajaran mulai muncul, bagi mereka, dan juga bagiku. Pelajaran bahwa kontrol absolut hanya akan melahirkan pemberontakan dan kehancuran. Dan bahwa terkadang, kita harus kehilangan segalanya dulu sebelum menyadari apa yang benar-benar penting. Bab ini dalam hidup mereka mungkin berjudul, Karma. Tapi bab dalam hidupku, judulnya, Kebangkitan. Dan di suatu tempat, mungkin, bab selanjutnya untuk kita semua adalah, pertobatan. Tapi itu cerita untuk waktu lain. Untuk sekarang, aku hanya akan fokus pada cahaya dari layar komputerku, dan pada desain-desain indah yang dikirim Maya dari Milan. Hidupku, akhirnya, mulai terasa seperti milikku sendiri. 2 tahun. Angka itu terasa seperti sekejap dan sekaligus satu era. 2 tahun sejak aku diusir dari rumah megah bergaya kolonial itu, dengan hanya 2 koper dan hati yang hancur berantakan. Sekarang, aku duduk di balik meja kayu solid di kantor milik sendiri, sebuah ruang seluas 60 meter persegi di lantai 3 sebuah ruko yang direnovasi dengan apik. Di dinding tergantung piagam, Digital Agency Trinovatif 2023, dari sebuah majalah bisnis lokal, dan sertifikat partisipasi di berbagai workshop nasional. Kaca jendela besar di belakangku memantulkan pemandangan kota yang sibuk, dan di mejaku terpajang foto kecil diriku dengan Maya, berdiri bangga di samping model yang mengenakan koleksi terbaru Maya Dinda Atelier di sebuah fashion show. PT Karya Citra Mandiri, KCM, tidak lagi sendirian. Kami kini punya 6 karyawan tetap dan jaringan freelancer yang solid. Klien kami tidak hanya UKM, tapi juga beberapa perusahaan menengah, bahkan satu BUMN yang meminta kami menangani kampanye CSR digital mereka. Bisnis Maya Dinda Atelier juga berkembang. Maya sudah kembali ke Indonesia untuk selamanya, dan kami membuka butik kecil di kawasan seni yang sekaligus menjadi studio workshop. Aku berhasil. Benar-benar berhasil. Bukan atas nama siapa-siapa, bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi sebagai Dinda. Karma untuk keluarga Reza dan Ibu Atik terus berjalan sesuai hukum alamnya. TT. Kain Makmur Sentosa akhirnya tidak bisa diselamatkan. Mereka terpaksa menjual aset perusahaan untuk melunasi utang. Rumah besar itu, simbol kekuasaan Ibu Atik, juga dijual untuk menyelesaikan sisa kewajiban. Menurut kabar dari Sari, yang sekarang sudah tidak bekerja pada mereka dan membuka usaha catering kecil, Ibu Atik dan Reza pindah ke sebuah rumah sederhana Type 36 di pinggiran kota. Aku tidak mencari informasi tentang mereka, tapi Sari kadang masih memberitahu. Ibu Atik didiagnosis diabetes dan hipertensi. Kesehatan mentalnya juga tidak stabil, sering murung atau marah-marah tanpa sebab. Reza, setelah perusahaan runtuh, sempat mengangguk lama sebelum akhirnya mendapat pekerjaan sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan tekstil milik orang lain. Posisi yang jauh lebih rendah dari sebelumnya, dengan bos yang jauh lebih muda. Maya, meski masih berhubungan darah, menjaga jarak yang sehat. Dia mengirim uang bulanan untuk membantu,
tapi menolak untuk tinggal bersama mereka. Aku sayang mereka, Dinda. Tapi aku harus melindungi diriku dan bisnis kita, katanya suatu kali. Aku mengerti sepenuhnya. Hidupku penuh. Penuh dengan proyek, dengan ide, dengan impian yang sedang diwujudkan. Tapi juga, kadang, penuh dengan kesunyian di malam hari saat semua karyawan sudah pulang. Aku tidak punya waktu untuk berpacaran. Trauma dengan pernikahan masih membekas. Dan bayangan Reza, meski sudah pudar, kadang masih muncul dalam mimpiku, bukan sebagai cinta, tapi sebagai pelajaran pahit. Sampai suatu hari di musim penghujan, aku sedang mengadakan sesi brainstorming dengan tim untuk kampanye besar klien baru, ketika resepsionisku, Mita, mengetuk pintu. "Bu Dinda, ada tamu," bilangnya penting. "Kita sedang meeting, MIT. Suruh tunggu atau buat janji lain." Tapi dia bilang, dia Bapak Reza, mantan suami Bu Dinda. Ruang meeting mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Aku mengambil napas dalam. "Tolong antar ke ruang tamu. Aku sebentar lagi." Aku menyelesaikan meeting dengan tenang, meski jantung berdebar tak karuan. Setelah tim berhamburan keluar, aku berdiri di depan cermin di kamar kecil. Wanita yang menatap balik padaku berbeda. Rambut dipotong pendek stylish, pakaian jas wanita yang elegan, tatapan penuh keyakinan. Aku siap. Reza menunggu di ruang tamu, memegang segelas air yang diberikan Mita. Dia terlihat lebih baik dari yang kubayangkan. Lebih sederhana. Memakai kemeja lengan pendek dan celana chino, rambut disisip rapi. Dia tidak lagi terlihat seperti eksekutif stres, tapi seperti pria biasa yang telah menerima hidupnya. "Dinda." Dia berdiri saat aku masuk. "Terima kasih mau menemuiku. Silakan duduk." Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak profesional. "Ada yang bisa kubantu?" Dia tersenyum kecil, sedih. Selalu langsung ke inti. Itu salah satu hal yang kusuka darimu dulu. Aku tidak menanggapi. Aku di sini bukan untuk minta bantuan bisnis, atau minta maaf lagi, meski aku akan selalu menyesal. Dia mulai, tangannya terkatup rapat. "Aku di sini karena ibu." "Ibu Atik? Apa yang terjadi?" "Dia di rumah sakit. Gula darahnya sangat tinggi, komplikasi. Dokter bilang kondisi psikisnya memperparah." Dia menatapku. Dia sering menyebut namamu. Dalam keadaan setengah sadar. Hatiku tersentak. Menyebut namaku? Untuk memaki, mungkin. "Tidak." Dia bilang. "Dinda benar. Aku salah." Dan, aku hancurkan semuanya. Air mata menggenang di matanya. "Aku tidak memintamu untuk mengunjunginya. Aku tahu itu terlalu banyak. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa dia, mungkin di akhir-akhir ini, mulai menyadari." Diam beberapa saat. Hujan memukul kaca jendela. "Bagaimana keadaanmu?" tanyaku, mengubah topik. "Baik. Lebih baik." Jawabnya jujur. Bekerja untuk orang lain itu melelahkan, tapi juga membebaskan. Aku tidak lagi menanggung beban nama besar keluarga. Aku hanya Reza, karyawan. Dan aku menjalani terapi. Mencoba memahami mengapa aku begitu lemah, dan bagaimana memperbaikinya. "Itu bagus," ucapku tulus. "Dinda." Dia bersuara lagi, lebih pelan. "Apa yang kulakukan padamu tidak bisa dimaafkan. Aku mengerti itu sekarang lebih dari dulu. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa karena kamu, aku akhirnya belajar menjadi dewasa. Belajar bertanggung jawab. Bahkan belajar menjadi anak yang lebih baik untuk ibu, meski terlambat." Dia berdiri. "Itu saja yang ingin kusampaikan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan, aku sangat bangga melihatmu seperti ini. Kamu selalu lebih kuat dari yang semua orang kira. Termasuk diriku." Dia mengangguk hormat, lalu berbalik menuju pintu. "Reza." Dia berhenti. "Apa alamat rumah sakitnya?" Rumah sakit itu berbau antiseptik dan kesunyian. Aku berdiri di depan pintu kamar 407, menatap nama, Atik Suryani, di papan identifikasi. Tangan berkeringat. Maya, yang kutelpon setelah pertemuan dengan Reza, menemaniku.
Aku akan masuk bersamamu, katanya, memegangi lenganku. Ibu Atik terbaring lemah di tempat tidur, terhubung dengan infus dan monitor. Dia terlihat sangat kecil, sangat renta. Sang naga yang dulu menyemburkan api, kini hanya tinggal bayangan. Matanya yang setengah terbuka melihatku. Awalnya kosong, lalu fokus. Tidak ada kemarahan, hanya kejutan, lalu penyesalan yang dalam. Dinda, bisiknya, suaranya parau. Aku mendekat, Maya di sampingku. Ibu. Air mata mengalir dari sudut matanya. Aku minta maaf. Ucapan itu sulit keluar, tapi tulus. Aku hancurkan semuanya. Rumah tanggamu, perusahaannya, keluarganya. Aku duduk di kursi di samping tempat tidur, mengambil tangannya yang dingin. Tangan yang dulu menunjuk, meremas kertas aturan, menyita kartuku. Sekarang hanya lemah. Ibu, yang lalu biarlah berlalu, kataku. Aku tidak bisa berkata, aku maafkan, dengan sepenuh hati. Tapi aku bisa berkata, sekarang, fokus untuk sembuh. Dia mengangguk lemah, matanya beralih ke Maya. Anakku, kalian berdua, jaga satu sama lain. Maya menangis. Ibu, kami akan baik-baik saja. Ibu juga harus baik-baik saja. Kunjungan itu singkat. Saat kami hendak pergi, Ibu Atik memanggilku lagi. Dinda. Reza, dia orang baik. Hanya tersesat. Jangan biarkan dia sendirian selamanya. Tapi pilihan ada di kamu. Aku tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Keluar dari rumah sakit, Maya memelukku erat. Kau lebih baik dari siapapun, Dinda. Kau datang. Aku datang bukan untuknya, sepenuhnya. Aku berbisis. Aku datang untuk menutup bab itu dengan damai. Untuk diriku sendiri. Dan memang begitulah rasanya. Sebuah beban yang tidak kusadari selama ini menggelayut, akhirnya menguap. Bukan karena aku memaafkan sepenuhnya, tapi karena aku akhirnya bisa melepaskan. Beberapa bulan kemudian, Ibu Atik meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Aku dan Maya menghadiri pemakamannya yang sederhana. Reza menyambut kami dengan anggukan penuh rasa terima kasih. Dia tampak sedih, tapi juga lega. Penderitaan ibunya telah berakhir. Setelah pemakaman, Reza mendekatiku. Terima kasih sudah datang. Dan untuk semuanya. Kamu akan baik-baik saja, Reza, kataku. Itu adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, aku akan mencoba. Kami berpisah dengan jabat tangan. Sebuah akhir yang layak untuk cerita kami. 6 bulan kemudian, aku berdiri di balkon apartemen baruku yang lebih besar, memandang langit senja yang berwarna jingga. Di belakangku, suara tertawa Maya dan calon klien baru terdengar dari ruang tamu, di mana kami mengadakan gathering kecil. Hidup ini ternyata berputar dengan caranya yang aneh. Aku yang dulu tidur di kamar tamu, kini memiliki segalanya. Bisnis yang sukses, kemandirian finansial, persahabatan sejati dengan Maya, dan kedamaian batin. Tentang cinta? Mungkin nanti. Atau mungkin tidak. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang berpasangan. Terkadang, kebahagiaan itu adalah sebuah meja kerja yang berantakan dengan ide-ide brilian, sebuah bank account atas namamu sendiri, dan kebebasan untuk menentukan arah hidupmu tanpa ada yang memerintah. Tidurlah di kamar tamu. Aku tersenyum, menyeruput anggur di gelasku. Kamar tamu itu telah lama berlalu. Sekarang, seluruh dunia adalah kamarku. Dan aku, akhirnya, adalah pemilik sepenuhnya dari hidup dan kebahagiaanku sendiri.